Sudah jelas suara saya, Mbak? Jelas, Pak. Ya, baik ini kita langsung mulai atau nunggu lagi? Pengantar dulu aja Pak Danang sambil nunggu Oh, Pak Ketua HA ini. oh baik, Pak Deva, yang saya hormati Pak Cak Dila dan juga Pak Deva dari asisten bidang eh, inkubator bisnis di lembaga LPA 2I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi rekan-rekan dari baik itu pengurus maupun anggota himpunan alumni PB serta hadirin yang berbahagia, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi Pramstep Inkubator Bisnis eh, hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi mungkin ini yang pertama kali program Premstep kita sosialisasikan pada teman-teman di himpunan alumni. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan alumni yang saya banggakan, dalam dinamika ekonomi saat ini kita sadari bahwa tantangan dunia usaha ini semakin kompleks, mulai dari disrupsi teknologi, perubahan pasar hingga tuntutan inovasi yang semakin cepat. Di sisi lain, ini juga membuka peluang bagi kita semua, khususnya teman-teman dari para alumni PB, untuk terus berperan serta sebagai agen perubahan melalui kewirausahaan berbasis inovasi. Nah, Prime Step Inkubator Bisnis ini yang nanti akan dijelaskan detail oleh Pak Deva, ini adalah salah satu upaya strategi untuk menjawab tantangan tersebut dan dirancang memang tidak hanya untuk melahirkan usaha baru, tetapi juga memperkuat akselerasi bisnis yang memang sudah berjalan agar terus sustain. Nah, melalui ini harapannya nanti banyak teman-teman dari himpunan alumni bisa ikut berpartisipasi dan harapan kami juga lolos didanai karena lumayan alhamdulillah lumayan besar ya Pak Deva untuk program ini dan memang sangat membantu sekali dan tidak hanya didanai. Jadi nanti juga ada mulai penguatan modal bisnis melalui pendampingan dari lembaga kami, Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Entrepreneurship, di mana juga akan kami sambungkan ke jejaring mitra-mitra IPB tentunya. Nah, ini merupakan peluang besar bagi kita semua dan khususnya terutama teman-teman himpunan alumni untuk dapat ikut berpartisipasi dalam program ini. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Sekali lagi mohon maaf Pak Kepala nampaknya berhalangan hadir atau nanti menyusul ya Pak Deva. Jadi saya mewakili beliau selaku sekretaris lembaga untuk membuka acara ini dan mudah-mudahan teman-teman dari himpunan alumni PB bisa banyak yang lebih berkontribusi ya Cak Dila ya izin sehingga memberikan dampak manfaat terutama pada teman-teman HA sendiri dan juga pada masyarakat luas dari program ini. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Danang. Sama-sama Pak Deva. Selanjutnya mungkin Cak Dilah ada yang mau di say hello dulu kepada teman-teman HA nih. Sudah ada 60 nih tadi saya lihat yang gabung nih Cak Dilah. Ya, terima Silakan Cak kasih Pak Dilah. Deva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada Pak Rizky senior ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Deva dan teman-teman dari STP dan teman-teman dari LP2AI atas kesediaannya untuk memfasilitasi kegiatan ini dan juga nantinya akan mensosialisasikan kegiatan Prime Step ini. Saya hormati Pak Deva ya, Asbid. Pak Deva ini Asbid bidang Inkubator bisnis. Asbid Inkubator Bisnis LPA 2I dan juga sekaligus kalau di HA ini beliau insya Allah nanti di Departemen Magang dan Teaching Alumni. Yang saya hormati Mas Danang, Sekretaris LPA 2I. Ini sembari kita menunggu insya Allah Pak Handian, Pak Kepala LPA 2I rencananya insya Allah nanti akan hadir. Akan hadir juga ini Pak Ketua HA Himpunan Alumni PB, Pak Fauzi Amru. Insya Allah nanti juga, insya Allah beliau komit tadi jam 10.30, tapi mungkin masih ada ini. Nanti beliau akan memberikan sambutan pada kegiatan kita pagi ini juga. Teman-teman sekalian, kegiatan sosialisasi program inkubasi bisnis startup ini memang khusus untuk mungkin ya kegiatan atau program Prime Step STP IPB di tahun 2026 ini baru baru pertama ya kelihatannya ya Pak Deva ya kita kolaborasi dengan HIPB. Betul, Kalau tidak betul, salah Cadilah. ya kan program ini Betul, sudah berjalan kira-kira sekitar mulai dari tahun 2023 ya kalau tidak salah. betul, betul. Jadi sudah melakukan program ini kerjasama dengan Dikti, pembiayaannya dari ADB ya kalau tidak salah ya. Makanya ini di VB-nya kita lihat banyak di ininya banyak banyak logo gitu ya. Jadi karena ini juga terkait dengan pihak-pihak yang memfasilitasi dan membantu kegiatan ini sekaligus juga membiayai kegiatan ini. Teman-teman sekalian, ini memang program awal ya dari khususnya dari kami dari Rumpun 2 di bidang HIPB, bidang hubungan kampus dan alumni. Jadi bidang hubungan kampus dan alumni ini kebetulan saya sendiri di ketua bidangnya, ada beberapa departemen, ada departemen alumni dan lecture engagement, departemen program magang dan teaching alumni, departemen sinergi Tridharma Perguruan Tinggi, departemen kolaborasi dosen dan alumni, dan visiting expert serta departemen mentorship dan dukungan akademik. Nah, di bidang ini memang kita berharap bisa menyambungkan antara kepentingan kegiatan yang ada di kampus dengan kepentingan di alumni, begitu juga sebaliknya dari kegiatan-kegiatan atau kepentingan-kepentingan di alumni untuk bisa dimasukkan atau memberikan masukan-masukan ke kampus begitu. Jadi sinergi atau HA dalam hal ini menjadi jembatan atau menjadi fasilitator begitu terkait dengan interaksi antara kegiatan-kegiatan yang ada di kampus untuk disampaikan kepada alumni, begitu juga sebaliknya dari alumni di dalam kampus, dari alumni PB ke kampus. Harapannya memang dengan adanya bidang ini semua alumni mengerti dan mengetahui terkait seluruh program yang nantinya akan disampaikan di kampus, apa yang terjadi di dalam kampus. Begitu juga sebaliknya, kampus juga mungkin nanti akan mendapatkan banyak masukan-masukan terkait apa yang terjadi di lapangan yang dikerjakan oleh para alumni maupun yang dijalankan oleh para alumni dan interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan setempat. Karena kampus IPB tentu kita berharap untuk terus bertumbuh dan berkembang. Dan salah satu program yang secara rutin dan saya kira bagus yang sekarang banyak dikembangkan di IPB itu adalah pengembangan startup. Jadi dari IPB sendiri ini hari ini sudah ada satu bangunan ya, ada satu gedung khusus itu untuk pembinaan terhadap startup hasil lulusan dari khususnya yang dari IPB dan alumni IPB serta startup yang lain. Jadi ada satu gedung khusus ini di IPB namanya Startup Center. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ke STP, kalau ke Taman Kencana, di situ ada lingkungan lingkungan yang cukup produktif dan aktif gitu ya. Saya kira salah satunya ada STP. Nah, Startup Center ini. Nah, di situ juga ada lembaga baru ya, ada lembaga baru yang juga ketuanya ini Pak Kepalanya adalah Pak Handian Purwangsa, Dr. Handian Purwangsa.
Sudah gabung sepertinya Pak Sudah gabung Jadilah. ya? Sudah Nah, gabung. yang namanya nah ini kepala kepala baru nih Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Entrepreneurship LP2AI IPB University ini gabungan dari beberapa lembaga dan saya kira nanti mungkin Pak Andian yang akan menyampaikan secara langsung terkait dengan lingkup dari lembaganya ini. Nah, salah satu programnya yang sekarang sedang kita sosialisasikan ini adalah program inkubasi bisnis startup ini. Sudah gabung ya Pak Andian? Sudah. Ah, Tadi saya lihat kalau sudah gabung. baik, Selamat, selamat pagi Pak Andian. selamat pagi Kalau Pak sudah datang, Andian. sudah gabung, Ya, nah, lanjut aja di siap Pak jalan Kepala. ini, Hah? di Cari, jalan. Iya, oh lanjut iya, aja. cari tempat dulu, Ya, cari tempat. silakan. Ya, siap. Yuk, yuk. Oke, Oh, mau ngomong. oke. Baik, ini sembari mencari posisi yang pas dulu nih Pak Kepala LP2I. Jadi saya lanjutkan sedikit bahwa memang dalam kalau kita perhatikan program ini saya kira sangat sangat bagus dan sangat menarik sekali. Ini berkembang sejak tahun 2023 ya Pak Deva ya. Ini Betul Cadil. adalah nanti mungkin lebih jelasnya Pak Deva ini yang akan menjelaskan adalah program eh, Prime Step IPB. Prime Step IPB ini sebetulnya kalau dari sisi apanya ya, ini salah satu program pengembangan kewirausahaan berbasis inovasi yang terhubung antara kampus dan Dikti ya, dan serta lembaga internasional dalam hal ini ADB. Prime Step ini sendiri sebetulnya ini singkatan ya, kepanjangannya adalah Promoting Research and Innovation Through Modern and Efficient Science and Technology Park. Jadi ini program nasional eh, dalam rangka mendorong hilirisasi riset kampus menjadi bisnis atau menjadi startup. Memang penciri utama dari program ini setahu saya adalah ada pengembangan, ada teknologi dan inovasi di dalamnya yang rata-rata berbasis atau terlahir dari kampus. Nah, hari ini kita nanti akan bersama-sama mendengarkan sosialisasi terkait dengan program ini yang sudah berjalan sejak tahun 2023 ya sampai hari ini, dan kita juga ingin nanti mendapatkan informasi eh, pada tahun ini kira-kira targetnya berapa, terus kemudian bagaimana cara mendapatkan mengikuti program ini. Nah, kali ini sosialisasi memang khusus untuk pengusaha baik itu di DPP, DPD, DPC, DPK yang ada di seluruh Indonesia. Nah, harapannya terjadi kesinambungan dan apa ya kolaborasi yang bagus saya kira antara IPB dengan HIPB. Jadi saya kira juga kita tidak bisa pungkiri bahwa saya yakin banyak ya di antara kawan-kawan pengurus yang juga punya bisnis-bisnis pemula atau startup bisnis yang perlu untuk dikembangkan lebih lanjut lagi yang berbasis pada sains atau berbasis pada teknologi dan inovasi. Nah, kali ini dengan melalui program ini adalah kesempatan yang sangat bagus saya kira. Dan tadi Pak Danang sudah menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini nantinya bukan hanya sekedar apa ya pelaksanaan program lalu begitu saja dibiarkan, tapi kemudian nanti akan ada pembinaan, akan ada skema-skema lanjutan. Jadi bukan hanya sekedar apa ya mengikuti tahap awal, tapi juga ada ada pra inkubasi, juga ada fase inkubasi. Di dalamnya ada scale up mungkin ya, nanti juga ada legalitas, ada pendampingan legalitas, kemudian juga mungkin akses keuangan, permodalan, serta kemudian penyusunan pengembangan inovasi produk. Nah, saya kira banyak hal nanti yang akan kita dapatkan informasinya dari Pak Aspid Inkubator ini, Pak Deva. Tapi sebelum itu, eh, kalau sudah bergabung Pak Handian. Ya, sudah, Bang. Iya, oke. Saya kira dari saya mungkin pengantar cukup itu dulu. Nanti saya mungkin pada saat Udah diskusi bergabung, Dil. gabung lebih lanjut. Pak Fauzi sudah. Pak Ah, Fauzi ya, sudah ya. bergabung. Ya, Oke, siap. Tinggal oke. background. Baik. Kalau Hmm. Pak Fauzi sudah bergabung, baik kami persilakan mungkin untuk Pak Fauzi dulu sebagai Ketua HA, kami persilakan memberikan sambutan. Dil, Handian dulu, Dil. Pak Andian dulu. Iya, Handian dulu Oh, lah, lagi jalan. Handian. Saya sebagai Oke. Saiful Hajat lah. Baik, Ya, silakan. Pak Andian, kami persilakan untuk memberikan sambutan atas nama Kepala LP2AI. Kami persilakan, ya, Pak. baik. Terima kasih.
karena lagi darurat nih saya tidak bisa belum bisa pakai video. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketum HIPB Bang Fauji, kemudian Bang Lila, ada Mas Depa, Kang Teteh yang saya hormati. Jadi singkat saja gitu ya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bang Dilah begitu ya, terkait dengan ada program Prime Step namanya begitu ya. Nah, jadi program Prime Step ini membuka peluang sebetulnya bagi Akang Teteh yang punya program yang bagus begitu ya, atau perusahaan yang bagus, startup yang bagus, maksimal belum 5 tahun lah perusahaannya begitu ya, untuk memperoleh pendanaan begitu dari IPB melalui program Prime Step begitu. Nah, mulai tahun ini begitu, jadi kami eh, apa namanya punya membuka peluang begitu ya, supaya ada beberapa dari perusahaan dari alumni ini yang bisa memperoleh pendanaan begitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga kami berharap nanti para alumni yang banyak yang hebat-hebat ini nanti bisa menjadi pendamping begitu ya bagi program apa namanya startup yang ada di IPB begitu. Nah, harapannya eh, terjadi kolaborasi begitu ya, atau terbangun sebuah ekosistem bisnis yang berkelanjutan gitu. Karena program ini hanya tinggal tahun depan aja nih, 2026, 2027 gitu. Nah, 2028 itu sudah harus mandiri lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa catatan begitu ya yang mungkin perlu di apa namanya kita perhatikan dan kita dukung bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa eh, usaha di yang akan didanai begitu ya, itu akan memperoleh prioritas kalau usahanya itu berhubungan dengan fasilitas yang ada di STP begitu ya. Nah, di STP itu kan ada pabrik minuman, ada pabrik roti, ada pabrik biskuit begitu ya, ada berbagai macam fasilitas yang lain, nanti Mas Dewa bisa menambahkan. Nah, kalau misalnya eh, apa kegiatannya itu berhubungan dengan itu bisnisnya, nah itu akan dapat poin lebih ya. Misalnya sekarang nih ada pabrik biskuit misalnya atau pabrik roti, nah usahanya itu berkenaan dengan tadi apa namanya pengembangan kedua produk tersebut, maka akan memperoleh poin yang lebih. Nah, kemudian juga tahun ini kita fokus di misalnya untuk pengembangan bumbu ya, bumbu untuk jemaah haji misalnya. Nah, nanti apa namanya konsumsi jemaah haji. Nah, kalau terkait dengan itu maka juga akan apa memperoleh eh, poin yang lebih lah, kira-kira seperti itu. Saya kira itu secara singkat sambutan dari saya begitu ya. Intinya adalah kami mengundang Akang dan Teteh begitu ya, terutama yang muda-muda ini ya, yang memang perusahaannya masih belum 5 tahun begitu ya. Nah, nanti untuk bisa bersama-sama dengan tim kami di P2AI untuk mengembangkan sebuah ekosistem bisnis begitu ya, hulu hilir gitu ya, sehingga nanti bisa apa namanya memberikan bisa menciptakan ya sebuah usaha yang berkelanjutan. Untuk lebih lanjutnya nanti Mas Depa lah akan menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Terima kasih Pak Handian atas sambutannya. Pak Handian ini adalah Kepala Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Entrepreneurship LP2AI. IPB University ini lembaga baru yang tugasnya salah satunya adalah melalui program ini.
Beliau juga di HA sebagai Wakil Ketua Umum Rumpun 2. Ya, jadi apa yang membidangi beberapa bidang ini sekaligus juga saya sampaikan ya. Beliau ini adalah Waketum Bidang 2 yang di bawah beliau di koordinasinya ada apa Rumpun Hubungan Kampus Kepemimpinan dan Pengembangan SDM. Jadi ada bidang hubungan kampus dan alumni, bidang kepemimpinan dan talenta, bidang reputasi dan promosi, pelatihan dan sertifikasi, bidang pengembangan pribadi unggul, dan bidang pengembangan sumber daya alumni. Jadi ini sekaligus saya infokan beliau ini adalah Wakil Ketua Umum Rumpun 2. Baik, selanjutnya kami persilahkan Pak Ketua HA, Pak Fauzi Amruh untuk memberikan sambutan terkait dengan program ini. Kami persilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, salam warahmatullahi sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah di bulan puasa ini kegiatan HA bisa berjalan. Ini memasuki puasa ke 28 ya, Dil ya? 28 apa 29 hari ini? 28 ini tergantung lebarannya kapan. Kalau lebaran ya, kalau ikut Muhammadiyah 29, kalau ikut pemerintah 28. Kita nggak tahu lebarannya ini apa tanggal 20 apa 21. Tapi itu nggak penting, yang penting kita puasa dan lebaran, itu yang paling penting itu. Yang kedua yang saya hormati hadir juga ada kawan-kawan dari ada teman sahabat saya, Dr. Handian Purwawangsa Eshud, ada juga Dila ya, Audila, ada juga Deva, ada juga Akbar, ada juga beberapa Akang Teteh yang lain yang saya hormati dan yang saya banggakan. Secara prinsip saya dan kawan-kawan di pengurusan baik Pundila maupun Hadian dan Akbar kita lagi mencari bentuk sebenarnya di DPPH ini yang tidak hanya melakukan rutinitas belaka, tapi juga harus ada terobosan-terobosan dan pondasi dasar dalam konteks apakah itu wirausaha, apakah itu startup, apakah itu legacy, kantor, hub, dan seterusnya tadi. Nah ini dalam rangka kita lagi mencari proses arah dan tujuan. Nah, arah dan tujuan ini akan kita finalkan di forum pelantikan, rakernas, dan halal bihalal yang insya Allah akan dilaksanakan di awal bulan April itu finalnya. Nah, Akang Teteh yang saya hormati, yang saya banggakan, saya pada prinsipnya setuju dengan ide-ide yang dibangun oleh kawan-kawan untuk bagaimana startup ini harus berkontribusi baik terhadap kampus, terhadap alumni, dan terhadap bangsa dan negara. Berkontribusi juga terhadap kita yang melakukan bisnis itu. Nah makanya dengan forum ini Dila, Depa, dan Akbar dan Handian itu sudah membuat klaster yang kira-kira startup mana yang memang harus kita go publikkan, go internasionalkan. Tadi Handian bicara tentang mumbu, bicara tentang pepaya, bicara tentang perikanan, perkebunan, dan seterusnya itu, kalau dia bisa menjadi satu link up startup yang sangat luar biasa, kita secara pribadi dan secara kelembagaan itu akan mensupport. Nah oleh sebab itu menurut saya yang paling penting itu, Dil, adalah kita membuat beberapa startup yang sudah berhasil. Nah startup yang sudah berhasil ini kan bisnis to bisnis, B2B artinya. Nah tinggal kita sharing bagaimana ke IPB-nya, bagaimana ke alumninya, dan bagaimana ke masyarakatnya. Sportingnya seperti apa, benefitnya seperti apa, ya kita bicarakan sama-sama seperti itu. Karena sayang dengan potensi hampir 200 ribuan alumni IPB, kita tidak bisa mengkristalkan menjadi kekuatan yang besar. Nah oleh sebab itu saya dan kawan-kawan ya Handian, ya Dila, ya Akbar, Depa, dan kawan-kawan, kita pada prinsipnya sepakat untuk terus membackup startup yang ada di IPB maupun di luar. Karena startup ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme bisnis
untuk membangun wirausaha muda di masa-masa yang akan datang, khususnya beberapa alumni. Nah, saya pengen eh, ke depan itu ada sebuah kayak model, Dil. Halo, Dil. Nah, kira-kira yang berhasil Siap, tuh siap. Pak Handian, startupnya yang mana saja? Satu, misalnya apa, Mumbu Cabe, Mumbu. Yang kedua, startup di bidang pertanian apa? Ketiga, empat, lima, enam. Nah, itu kita lewat DPP kita akan ekspos habis-habisan bahwa ini harus dilakukan oleh DPD, DPC, dan kawan-kawan secara umum seperti itu. Sehingga dari sisi keuntungan, dari sisi sosialisasi menciptakan kader wirausaha muda bisa tercipta di kalangan internal kita. Ya, dan kedua adalah mendapatkan benefit atau keuntungan dari usaha startup itu sendiri. Itu Dil, beberapa hal yang sangat prinsip yang penting, tinggal di list saja, klasternya, klaster apa saja, startupnya, lingkup bisnisnya seperti apa saja, nah apa yang bisa kita bantu gitu loh. Apakah masalahnya di permodalan? Oke, kita kalau di permodalan kita punya beberapa akses di pembiayaan pembangunan bank-bank hibara asal proposalnya jelas seperti itu kan. Atau masalahnya di mana di pemasarannya? Ya, kita bisa bantu lewat beberapa jejaring alumni atau jejaring bisnis kita seperti itu. Nah, itu harus dibuat betul jenis usaha startupnya, klaster startupnya, terus segmen usaha startupnya seperti apa. Dan apa lokus startupnya itu apa? Apakah pertanian, apakah perkebunan, kehutanan, termasuk rantai pasok dan seterusnya. Sehingga itu menjadi kekuatan yang besar, kekuatan bersama, sehingga menjadi sesuatu bagi IPB, bagi alumni, dan bagi masyarakat secara luas. Itu mungkin, Dil, gambaran besar dari saya. Terima kasih. Siap. Lebih dan kurang mohon maaf karena biasa situasi mudik ini dalam perjalanan acara di mana-mana. Tapi alhamdulillah saya, insya Allah kalau bisa Zoom, saya Zoom, bisa fisik, saya bisa fisik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut nanti kalau seandainya putus, saya mohon maaf. Saya dalam perjalanan ke beberapa titik di daerah. Siap, Pak Ketua. Oke. Siap, Pak Ketua. Terima Ya, kasih banyak. sama-sama. Andian, Dila, Akbar, Depa, dan Izin kawan-kawan akan Bapak, teteh ya. mungkin habis ini kita mau foto bersama dulu, bisa Oh iya, standby untuk on cam. Boleh, boleh. masih Kalau ada boleh. Pak Kepala Ketua Bapak dan Ibu Wakil semua yang Kepala. hadir, mungkin bisa Siap. on cam, bisa menggunakan virtual background yang sudah kami share melalui chat room Zoom Boleh, meetingnya. boleh. Siap, Baik, sudah siap. siap. Saya bantu untuk komando, nanti teman saya nanti akan yang meng-screenshotnya. Baik, kita ada 3 slide ya. Untuk slide yang pertama mungkin bisa diberikan senyum yang terbaiknya Bapak Ibu. Cheese. Gitu. 1, 2, 3. Baik, halaman yang kedua. 1, 2, 3. Halaman yang ketiga, halaman terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, terima Selanjutnya, kasih. Oke, sama-sama. untuk Terima kasih, Mbak Febi. Silakan selanjutnya ya untuk dilanjutkan Dil sesi. ya. Saya pantau Siap, aja. siap Bang, siap Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya untuk sesi pemateri akan juga dimoderatori oleh Bapak Auhadila Azizi, MSI, selaku Ketua Bidang Hubungan Kampus dan Alumni HAIPB. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih, Mbak Febi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Ini Pak Ketua HA, Pak Fauzi Amro, Pak Kepala, Pak Andian, sudah memberikan sambutan dan memberikan pengantar terhadap kegiatan ini. Saya kira tadi disampaikan khususnya oleh Pak Ketua tadi bahwa perlu ada perlu ada semacam model startup gitu ya, yang nantinya mungkin bisa di clustering berdasarkan klaster-klaster tertentu, lalu kemudian untuk bisa ke depannya bisa di boosting begitu untuk lebih lanjut, lalu dikolaborasikan dengan mitra-mitra yang lain yang tentunya mungkin biasanya startup kan selalu aja ada kendala-kendala di ya baik itu di pembiayaan maupun pengembangan bisnisnya. Nah, ini saya kira satu tantangan dan sekaligus juga peluang yang menarik. Dan kalau saya perhatikan di dari program startup dari Prime Step ini
Ini sudah ada beberapa ya Pak Deva ya, ada beberapa yang berfokus di bidang agroteknologi, ketahanan pangan, di bidang lingkungan dan sustainability, di bidang energi terbarukan dan mungkin juga produk-produk yang lain yang berbasis food and bioindustry begitu. Nah, dari Pak Andian jadi tadi juga sudah menyampaikan beberapa keyword saya kira atau beberapa poin penting terkait dengan program ini. Ya, jadi pendanaan atau model pendanaan yang nantinya akan diberikan dalam program ini dan sekaligus juga ada beberapa poin tadi ya yang juga menjadi titik kunci saya kira untuk bisa kita perhatikan nanti khususnya bagi para startup-startup yang dikembangkan oleh teman-teman baik di pengurus alumni, baik di DPP, DPD, DPC maupun DPK. Saya kira ini adalah peluang yang bagus dan sekali lagi terbuka tadi Pak Ketua HA juga dalam banyak kesempatan sudah menyampaikan bahwa di dalam kepengurusan HA periode ini kita berharap banyak program-program yang sifatnya adalah terobosan aksi dan bahkan juga mungkin juga program-program yang berdampak langsung begitu secara nyata buat pengurus baik di pusat maupun di daerah. Nah, salah satunya adalah program pengembangan kewirausahaan ini karena memang program startup ini kalau kita perhatikan dari pertumbuhan kewirausahaan yang berkembang di Indonesia ya saya kira jumlah usaha atau jumlah wirausaha mapan itu di Indonesia itu trennya cukup positif dan terus menaik gitu ya. Jadi kira-kira lebih dari 5 juta orang pada tahun 2024. Meskipun kalau didominasi ya rata-rata didominasi oleh UMKM. Jadi meskipun kalau kita perhatikan dari rasio kewirausahaan itu masih rendah, jadi sekitar 3,47%. Terakhir itu pada tahun 2024 dibandingkan dengan kalau kita bandingkan dengan negara maju yang rata-rata pengusahanya itu sekitar 12%. Jadi ini adalah peluang dan startup saya kira menarik untuk menjadi cikal bakal atau tahap awal di dalam pengembangan usaha wirausaha di Indonesia. Hari ini startup kita itu kalau boleh dibilang di Indonesia itu menempati peringkat ke-6 dunia dengan startup aktif terbanyak gitu. Jadi menembus angka kira-kira sampai 3.000 lebih per Mei 2025 kemarin. Nah, ini pertumbuhan startup ini saya kira karena trennya tadi juga Pak Danang sudah menyampaikan, saya kira karena didorong oleh pertumbuhan perkembangan teknologi informasi digitalisasi yang demikian masif, lalu kemudian sekarang juga mudah ada adopsi teknologi tinggi dan saya kira juga yang terpenting karena ada tren kolaborasi dengan banyak banyak pihak begitu ya. Nah ini menjadi peluang yang bagus dan hari ini kolaborasi kita coba bangun antara IPB dengan HIPB melalui program pengembangan startup ini. Dan jika lebih spesifik gitu ya, kalau kita perhatikan di perkembangan di IPB sendiri, kalau dilihat dari pertumbuhan startup yang ada di IPB, ini cukup menarik gitu. Jadi saya coba cari data berdasarkan data dari CDA IPB, Treasury Study and Career Development and Alumni, itu menunjukkan minat kewirausahaan itu atau minat untuk menjadi pengusaha itu di tren lulusan IPB itu tinggi. Jadi ada minat kira-kira sekitar 40 hingga 43% mahasiswa IPB ini berniat untuk menjadi pengusaha. Nah ini agak berbeda umpamanya pada saat lulusan di zaman saya gitu di era 2000-an gitu. Itu kira-kira kalau ditanya Anda mau lulus nanti kalau lulus sudah ingin jadi apa? Ini rata-rata kalau nggak jadi dosen, PNS, mungkin jadi birokrat begitu ya. Tapi ini belakangan menarik gitu ya. Jadi sejak tahun kalau tidak salah mulai dari tahun ya 2020-an ke atas begitu. Terakhir kemarin di tahun 2023-2024 alumni IPB itu ketika ditanya lulusannya banyak 40 sampai hingga 43% itu mahasiswa IPB atau lulusan IPB berniat untuk menjadi wirausaha. Nah dan sekarang berdasarkan catatan dari CDA IPB sebanyak 6% katanya alumni IPB University telah menjadi wirausaha aktif. Nah ini menarik sekali data ini dan saya kira program seperti pengembangan startup Prime Step ini adalah salah satu program yang penting untuk membantu menambah ya atau memperkuat minat tadi dari lulusan IPB. Baik, saya kira mungkin itu yang bisa saya antarkan dan nanti mungkin kami harapkan nanti ini kita akan mendapatkan informasi lebih dalam dan lebih lengkap terkait dengan program Prime Step ini apa, lalu kemudian kira-kira
bentuknya nanti pembinaan yang dilakukan oleh IPB ini seperti apa dan kira-kira bagaimana cara mengaksesnya. Nah, nanti ini akan disampaikan oleh Pak Deva. Beliau ini adalah Akbid Inkubator, ya, Asbid ya, inkubator bisnis dan sekaligus juga Ketua Departemen Magang dan Alumni Expert HIPB. Kepada Pak Deva, kami persilakan lanjutan. Baik, makasih Cak Dila. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Wabarakatuh. udah kelihatan Cak Dila paparannya? Sudah Kelihatan, Pak, kelihatan kah? kelihatan. Kelihatan ya. Baik, Pak Ketua, Pak Fauzi Amro, lalu Pak Kepala, Pak Handian ya, Mas Danang, Sekretaris LPA2I ya. Saya kadang agak lupa ngomongnya LPA2I ya Pak Mas Danang ya. Baik, saya akan coba cepat saja menyampaikan terkait program inkubasi bisnis startup Prime Step. Oke, nah ini mungkin sekilas profil saya. Saya memang alumni dari sama dengan Cak Dilah nih, alumni dari perikanan ya, tapi saya lanjutnya itu beda fakultas ya di Fateta. Saya ngelanjutin di Fateta. Dan memang sejak lulus tahun 2001 saya eh, melamar ke IPB sebagai pengelola inkubator bisnis waktu itu ya. Jadi di IPB sudah ada inkubator bisnis sejak tahun 1994. Saya gabung di inkubator bisnis IPB tahun 2001 ya. Sampai dengan sekarang ya. Alhamdulillah sampai sekarang di sini ngurusin startup yang memang kebanyakan adalah alumni dari IPB. Saya juga pengurus Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia dan juga kebetulan bantu Pak Dilah nih, bantu Cak Dilah di HA ya, di HA untuk terkait Departemen Magang dan Teaching Alumni. Nah, agenda kita nanti ada beberapa poin ya, ada 5 substansi agenda yang mungkin kita mau sampaikan. Nah, tentunya ini program Prime Step tentunya kita mengacu kepada visi PB juga. Ya, jadi pengen membangun juga startup-startup di bidang teknososio ya, yang memang tentunya punya potensi bisnis yang bagus, yang memang arahnya di bidang pertanian, pangan, kelautan, biosains ya. Dan program inkubasi Prime Step ini arahnya tentunya meningkatkan atau menguatkan inovasi startup dan juga pengembangan inovasi. Lalu apa sih program inkubasi bisnis startup Prime Step ini? Kita nanti akan memberikan selain seed capital ya, grant, kita akan berikan juga pelatihan, ada bootcamp, ada pendampingan, mentoring, coaching, termasuk business matching dan juga expo. Jadi banyak sekali tahapan kegiatan program yang dilakukan yang nantinya tentunya harapannya akan tumbuh startup yang prospektif, inovatif, berbasis teknologi, yang berdaya saing dan berkelanjutan. Nah, terkait LPA2I ya, itu adalah lembaga baru yang memang salah satu tugasnya adalah inkubasi bisnis ya, menginkubasi startup dan juga komersialisasi inovasi. Jadi fungsi Science Technopark saat ini diempu oleh LP2AI ya di bawah komandonya Pak Handian ya, seperti itu. Nah, kalau model inkubasi akselerasi startup di IPB secara umum seperti ini sama seperti kampus-kampus lainnya memang ya yang memang kami harapannya invensi-invensi yang dihasilkan IPB itu bisa juga tuh diambil take over oleh startup-startup ya sehingga nanti bisa lebih cepat proses komersialisasinya gitu. Oke, nah saya juga mau menyampaikan di sini fasilitas yang kita punya di Taman Kencana di STP. Kita punya beberapa fasilitas yang teman-teman startup ataupun industri bisa memanfaatkan sebetulnya ya. Kita punya laboratorium, kita punya pilot plan dan juga teaching industry. Jadi teman-teman yang punya bisnis silakan nanti bisa kolaborasi dengan kita untuk bikin R&D produk, bikin produksi terbatas gitu ya. Atau mau maklun di kita itu kita bisa gitu ya. Kita ada lini beverage, ada lini bakery ya. Termasuk kita sudah produksi AMDK merek Botani.
ya. Kita juga sudah punya lini biskuit, ya, ada juga bakery dan pastry. Jadi kalau teman-teman nanti produknya di bidang ini, silakan kolaborasi dengan kami di LPA 2I, ya, di Taman Kencana. Nah, ini yang sudah siap edar nih produk-produk kita, ya. Ada beberapa produk yang sudah ada izin edarnya dan siap di Izin ya Pak, komersialisasikan. Ya, PPT-nya belum muncul. PPT-nya belum muncul. Ada, udah. Sudah Sudah, muncul. Oh ya, sudah Pak. Sudah. Oh, ya. Nah, kita juga ada layanan analisis lab, ya. Jadi teman-teman silahkan ke Taman Kencana, ya. Nah, di situ kita punya beberapa sarana yang sobat-sobat HA semua bisa manfaatkan, ya, tentunya seperti itu. Nah, terkait program inkubasi bisnis startup yang kita lakukan, memang masa inkubasinya kita 2 sampai 3 tahun. Ya, harapannya startup yang baru itu nanti bisa lebih cepat nih, bisa lebih cepat tumbuh dan berkembangnya, ya, setelah ikut bergabung dengan kita di program inkubasi bisnis. Ini beberapa layanan yang kita punya. Kita punya ruang usaha untuk tenant in wall namanya. Kita juga ada ruang rapat, ya, ruang rapat bersama. Kita ada layanan teknologi, manajemen dan lain-lain. Ada dukungan, ya, mentoring, coaching, ada training, skill development, ada seed capital, ya, ada juga sinergi, gitu ya, seperti itu. Nah, ini gedung inkubator bisnisnya LPA 2AI di Taman Kencana. Disinilah kami melakukan inkubasi bisnis, ya, kepada startup. Jadi kita di sini ada 31 ruangan untuk startup in-wall namanya. Jadi inkubator bisnis tuh idealnya identik dengan namanya startup in-wall gitu ya. Jadi ada startup yang stay di gedung inkubator bisnis dan beraktivitas sehari-hari di sana. Nah, ini layanan kami di gedung Startup Center di Taman Kencana. Kita punya 31 coworking space, 31 working space, ya, atau ruangan tenant in wall. Kita juga ada coworking space, kita juga punya meeting room dan juga ballroom. Dan juga program-program inkubasi. Ini beberapa sarana yang kita punya. Nah, untuk Prime Step 2025 yang lalu, ya, kita ada yang lolos terseleksi itu ada 16 startup. Memang kalau di Prime Step itu isunya yang paling mereka tekankan adalah gender, ya. Jadi minimal kami ditargetkan minimal 37% itu CEO-nya gender gitu ya. Jadi kalau Akang Teteh ini ada yang memang CEO-nya gender, nah itu peluangnya bagus tuh, ya. Nah, karena nanti tim reviewernya dari Prime Step, dari Community Scientech, dia akan melihat gender ini harus menjadi juga apa bagian isu penting dalam program inkubasi ini. Nah, bidang usahanya yang tahun lalu lolos itu ada pangan, ada pertanian, dan ada juga bioscience, ya, seperti itu. Nah, kinerjanya dari 16 startup tahun lalu tentunya mengalami peningkatan, ya, before dan after program inkubasi. Jadi ini juga dilihat oleh Prime Step, oleh ADB bahwa peningkatan lapangan kerja dan juga omset menjadi poin penting dalam pengukuran kinerja startup peserta program Prime Step. Nah, ini untuk startup program inkubasi yang ada di LPA 2AI, so far sudah ada 515 startup, in-wall-nya 39%, out-wall-nya ya startup yang stay di tempatnya masing-masing itu 61%. Dengan successful rate-nya itu 65%, ya, kalau di inkubator IPB. Nah, kita masuk ke program inkubasi bisnis startup. Nah, program ini ada tentunya ada 3 tahun, ya. Jadi program ini sebetulnya satu startup itu boleh ikut maksimal 3 kali atau 3 tahun. Nah, kalau yang tahun pertama itu namanya program inkubasi, ya. Jadi boleh nggak loncat dari apa langsung ke perakselerasi? Oh, nggak boleh, harus ikutnya nanti Akang Teteh yang ada di sini harus daftarnya program inkubasi dulu, ya, yang tahun pertama. Nanti kalau sudah lolos tahun pertama dan ikut tahun pertama, tahun 2027 bisa lanjut mendaftar ke program akselerasi atau tahun ketiga. Dan selanjutnya sampai tahun ketiga itu program akselerasi. Nah, ini tujuannya dan juga persyaratannya. Jadi teman-teman nanti tolong dibaca, ya, secara detail juklaknya
Di situ jelas sekali disampaikan persyaratan pengusulnya. Nah, ini saya sampaikan di sini persyaratan pengusulnya terdiri dari 2 sampai 5 orang ya. Di dalamnya ada anggota tim perempuan gitu ya. Dan kalau CEO-nya perempuan itu lebih bagus, nilainya lebih 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 tinggi ya, seperti itu. Nah, harus sudah punya akte pendirian perusahaan ya, sudah punya CV atau PT atau PT perorangan ya. Dan juga bidang fokusnya tentunya sesuai bidang fokus IPB, pertanian tropis, pangan, biosains, maritim, industri kreatif, dan juga bidang usaha pendukung lainnya. Ya, nah tujuannya memang kalau yang inkubasi ada penyempurnaan produk inovasi ya sesuai kebutuhan industri. Bukan berarti tapi produknya masih belum jadi ya. Produknya harus sudah jadi dan sudah dijual ke pasar, tapi butuh inovasi apa sedikit ya supaya bisa lebih masif lagi penjualannya. Terus harus sudah melengkapi legalitas produk ya. Jadi kalau memang produknya misalnya belum ada izin edar BPOM, nah melalui program inkubasi ini harapannya sudah dalam dalam 1 tahun program inkubasi sudah mulai melengkapi dengan izin edar BPOM dan seterusnya. Terus juga supply chain ya, supply chainnya ke arah global. Lalu juga BMC-nya yang juga ke arah internasional dan global. eh, dan juga sudah bisa menghasilkan omset sendiri tujuannya, serta mendapatkan mitra industri yang tepat. Ya, harapannya juga ke arah global. Jadi kalau Prime Step memang karena dananya dari ADB, harapannya semuanya selain nasional juga go internasional startupnya. Nah, persyaratan pengusul selanjutnya nih ada banyak nih persyaratannya ya. Ada 15 nih, kalau kita lihat ada 15. Eh, Tim pengusul diutamakan telah mengikuti program hackathon. Nah, LP2AI juga punya program hackathon atau program pra-inkubasi ya. Itu untuk mahasiswa. Jadi kalau program hackathon itu untuk mahasiswa, output mereka adalah prototipe produk yang siap komersial. Nah, jadi kita juga ada program nanti habis Lebaran kita akan sosialisasi untuk mahasiswa IPB. Jadi tiap mahasiswa atau tiap kelompok akan dapat dana 50 juta ya per kelompok untuk membuat prototipe produk inovatif yang siap komersial. Oke, persyaratan nomor 5, usahanya udah jalan minimal 6 bulan gitu ya. Jadi usahanya sudah jalan minimal 6 bulan, sudah ada validasi pelanggan. Lalu nomor 7, memanfaatkan fasilitas produksi yang ada di STP. Nah, ini nilainya lebih nih. Kalau kalau ada startup pengusul yang dia nanti pakai sarana yang kita punya di Taman Kencana ya, seperti tadi pengolahan pangan, pengolahan minuman, laboratorium dan lain-lain. Sudah punya entitas legalitas usaha paling lama 5 tahun. Tadi Pak Handian menyampaikan, jadi kalau misalnya CV-nya atau PT-nya 2020, nah itu udah nggak bisa, berarti mendaftar secara administrasi itu tidak lolos gitu ya. Jadi paling lama usianya 5 tahun. Jadi kalau sekarang 2026, ya paling lama berarti aktenya CV atau PT-nya 2021 ya, seperti itu. Lalu membuat surat pernyataan nomor 9, lalu nomor 10 produknya inovatif berbasis teknologi, lalu TKT-nya 7 ya. Nomor 12 tidak sedang mendapatkan pendanaan dari APBN atau lembaga lain untuk pembiayaan yang sama ya. Lalu satu startup hanya boleh ngajukan satu judul gitu ya. Lalu nomor 14 CEO dan CTO harus juga pemilik saham gitu ya. Terus wajib membuat rancangan model bisnis dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah persyaratan dari startup pengusul program inkubasi. Nah, luarannya adalah mulai dari data penjualan, ya penjualannya harus meningkat gitu ya. Terus juga harus ada retensi pelanggan, jadi jumlah pelanggan yang dia membeli ulang produk gitu ya. Lalu juga bisnis model kanvas yang tepat, lalu juga perizinan usaha untuk produknya ya, lalu juga kesiapan produksi, lalu juga perhitungan pasar dan juga job deskripsi dan seterusnya, dan luaran spesifik lainnya yang memang menjadi luaran dari masing-masing startup. Kalau ini luaran umumnya, luaran wajib ya. Selain luaran wajib juga ada luaran spesifik
dari masing-masing startup selain poin 1 sampai 8 ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ada target pengen buka pasar di luar Jabodetabek misalnya ya, nah itu dimasukin di target luaran spesifik. Atau pengen mendesain kemasan ulang yang ramah lingkungan, nah itu nanti dimasukkan di luaran spesifik ya, seperti itu. Nah, untuk program praakselerasi itu tahun kedua dan ketiga, mungkin saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena kalau peserta yang pertama kali mendaftar ke Premstep itu wajib masuknya inkubasi, tidak akselerasi ya. Kalau akselerasi ini untuk yang tahun kedua setelah mengikuti program inkubasi. Tapi secara sekilas persyaratannya hampir sama, hanya tujuannya saja atau outputnya yang sedikit berbeda. Kalau akselerasi tentunya harapannya dia sudah go internasional ya, dan juga sudah dapat mitra bisnis yang lain eh, selain dari program Primestep, misalnya pendanaan dari venture capital, dari angel investor, dari perbankan dan lain-lain. Oke, ini mungkin nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu teman-teman, Akang Teteh. Nanti saya kirim juga apa namanya paparannya ya, paparan ini akan saya kirim. Nah, eh, masuk ke dana. Dananya berapa sih maksimal yang bisa diusulkan gitu ya? Maksimal per startup untuk yang inkubasi adalah 200 juta ya, dana grant-nya ya. Ini dana grant. Boleh untuk apa aja? Boleh untuk pengembangan produk minor ya. Jadi kalau apa tadi ada penyempurnaan fitur tambahan ya, dan setelah itu boleh gitu ya. Uji atau validasi produk boleh ya. Lalu juga pemasaran itu boleh ya. Lalu untuk kegiatan produksi boleh, beli bahan baku misalnya ya, itu boleh. Untuk kegiatan perluasan pemasaran boleh. Branding, pameran, expo, ngurus legalitas, ngurus izin edar, ngurus KI ya, paten, hak cipta merek seterusnya. Lalu kalau perlu pengembangan kapasitas SDM tim startupnya yang spesifik itu juga boleh ya. Dan nggak boleh untuk apa? Nggak bolehnya untuk gaji. Gaji itu nggak boleh ya. Gaji untuk atau honor pengelola level C. Ya, ada CEO, CTO, CMO itu nggak boleh gitu ya. Nggak boleh untuk biaya riset ya. Mengubah teknologi utama itu nggak boleh. Membeli sarpras yang sifatnya investasi juga tidak diperbolehkan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini akselerasi. Kalau pra-akselerasi itu tahun kedua maksimal 400 ya. Dan akselerasi yang tahun ketiga maksimal 500. Tapi kalau teman-teman kalau yang pertama harus ikutnya inkubasi dulu ya. Kecuali yang ada di antara sini yang peserta Zoom sudah dapat ikut program inkubasi Prime Step, boleh usulin yang tahun kedua yaitu praakselerasi ya, seperti itu. Ini lebih besar kalau praakselerasi, hampir 2 kali lipatnya ya, dana grantnya itu lebih besar. Nah, pendaftarannya gimana? Nanti pendaftarannya teman-teman, Akang Teteh bisa langsung via eh, link ini ya, mengisi pendaftaran sekaligus upload proposalnya. Kapan maksimal terakhir? Maksimal terakhir nanti 31 Maret ya, jam 00 tengah malam gitu ya. Jadi kita akan tutup setelah jam 12 malam, Selasa 31 Maret ya. Lalu harus ngirim hard copy-nya nggak? Nggak, nanti aja kalau sudah lolos ya, baru mengirimkan hard copy proposal finalnya ke kami. Nah, format proposal teman-teman ini eh, harus diperhatikan juga. Format proposal itu harus sesuai dengan yang ada di Juklak ya. Jadi teman-teman jangan bikin proposalnya proposal PowerPoint gitu ya, atau proposal singkat seperti apa paparan ke company profile, bukan itu, tapi memang format proposal yang detail sesuai dengan yang ada di Juklak ya. Jadi ada cover, ada lembar pengesahan, ada identitas pengusul, ada ringkasan eksekutif, ada bab 1 sampai dengan bab 6 ya, termasuk lampiran-lampiran itu harus lengkap semua. Karena ada nanti dari Kemendikti Saintek atau dari eh, PMU Prime Step ADB-nya ada seleksi administrasi. Ada seleksi administrasi, nanti ada seleksi substansi, ya banyak. Jangan sampai produknya bagus, bisnisnya bagus,
tapi proposalnya tidak sesuai template, nanti tidak lolos administrasi gitu ya. Jadi sayang gitu ya Kang Tete. Jadi ikutin aja template yang ada di formatnya, format juklak yang ada di sini ya. Nah, ini sebagai contoh covernya misalnya seperti ini ya harus ikutin seperti ini covernya gitu ya. Ada logo IPB, ada logo Kemendikti logo ADB, logo Prime Step dan seterusnya. Lalu proposal inkubasi bisnis misalnya, akselerasinya nanti hapus ya. Karena kan teman-teman kalau yang pertama nanti inkubasi. Terus teman-teman bisa lihat detail outline dan penjelasan masing-masing bab itu ada di Juklak ya. Semuanya lengkap di situ, teman-teman tinggal ikutin saja proposalnya sesuai dengan panduan yang ada di Juklak. Nah, masuk tahapannya ada tadi kita ada 4 tahapan seleksi ya. Karena dananya cukup besar ya Cadilah ya. Jadi seleksinya juga ketat Cadilah. Jadi ada seleksi administrasi, ada seleksi substansi nanti, lalu ada seleksi wawancara dan site visit. Site visit itu fact finding ke lokasinya. Setelah dianggap bagus, ada lagi terakhir site visit. Baru kita nanti rapat pleno dan penetapan. Nanti penetapannya SK Rektor ya, penetapannya SK Rektor untuk peserta program Prime Step. Reviewernya dari mana? Reviewernya ada yang dari IPB dan juga ada yang dari Kemendikti Saintek ya, termasuk dari Prime Step ADB juga ada nanti ya, sehingga ada beberapa reviewer yang nanti menilai seleksi wawancara teman-teman startup yang lolos, yang sudah lolos seleksi administrasi dan seleksi substansi des evaluasi itu ya, seperti itu. Apa aja sih yang dinilai? Nah, yang dinilai ini teman-teman ya. Teman-teman juga nanti mungkin harus lihat juga apa kira-kira yang dinilai dari proposalnya. Yang dinilai ada dari tim startup, ada dari produknya yang dan model bisnisnya, ada dari pasarnya gitu ya. Ada dari strategi pemasaran, ada dari pengelolaan bisnis, keuangannya, ada dari perkembangan usaha ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu adalah nanti yang dinilai oleh para reviewer untuk proposal yang kita usulkan. Nah, setelah dapat program apa fasilitasinya apa aja, setelah dapat dana kita nanti ada workshop, ada bootcamp ya, ada pemanfaatan fasilitas STP seperti yang tadi pilot plan, packing house dan seterusnya. Ada coaching, ada mentoring, ada business matching, ada expo dan juga Monef tentunya ya, seperti itu. Timelinenya, nah, jadi sosialisasinya itu sebetulnya sudah 2 kali kami lakukan ya, 19 Februari dan hari ini 18 Maret. Batas akhir 31 Maret. Harapannya nanti bulan Juli ya, bulan Juli itu atau bulan Juni ya, bulan Juni sudah ada pengumuman ya, pengumuman peserta yang lolos seleksi atau lolos sebagai peserta program Prime Step 2026. Nah, targetnya berapa tahun 2026 ini? Kami mentargetkan ada 50, minimal 50 startup yang lolos, teman-teman semua ya. Jadi itu terdiri dari startup inkubasi paling banyak ya, lalu juga startup akselerasi tahun kedua dan juga startup akselerasi. Jadi kami berharap ada 50 startup yang bisa lolos terseleksi, bukan 50 yang mendaftar ya, tapi yang lolos ya, 50 startup tahun ini yang lolos didanai dan menjadi peserta program inkubasi bisnis startup Prime Step 2026. Oke, terus nah ini contoh-contoh saja startup inkubasi 2023 ya. Jadi memang startupnya memang ada inovasinya ya. Ini ada bidang pangan, bidang pertanian ya, bidang industri kreatif dan seterusnya. Ini yang 2023 ya, startup 2023 yang lolos program inkubasi. Kebanyakan memang alumni dari IPB ya, mayoritas alumni dari IPB. Ini kegiatan-kegiatannya. Lalu yang 2024 ya, ini ada pangan, ada peternakan, ada kesehatan hewan ya, ada pupuk ya, jadi macam-macam. Nah, ini ada budidaya on farm, ada bioscience ya, dan seterusnya.
Ini Roadmap 2024, terus kegiatannya, terus yang 2025 ini juga ada pangan ya, industri kreatif, ada pakan, ada ekspor tani, ini ekspor produk pertanian, ada EcoSkin ini shampoo dari pandan ya, ada pupuk, ada IoT pertanian, ada kreatif dan seterusnya. Tuh, jadi banyak sekali produk-produk yang mungkin kalau teman-teman lihat di situ ada inovasi, ada yang membedakan dengan bisnis atau produk lain yang sudah ada di pasaran. Yang memang di situ adalah nilai penting dari si reviewer melihat inovasinya apa ini, bisnis ini atau produk ini gitu ya. Dan juga selain selain inovatif juga harus prospektif. Oh, ini bisa cepat scale up dan cepat berkembang bisnisnya. Nah, ini ada kegiatan inkubasi 2025, beberapa kegiatannya. Itu mungkin Cak Dilah dan Akang Teteh, ibu-ibu, bapak ibu semua terkait sosialisasi program ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Cak Dilah. Silakan Cak Dilah. Baik, terima kasih Pak Deva. Tadi sudah menjelaskan saya kira cukup banyak ya teman-teman, mulai dari latar belakang dari program Prime Step ini, terus kemudian fasilitas yang ada di SDP, serta kemudian model-model atau tata cara juga bagaimana cara mengakses program ini. Baik, selanjutnya kami persilakan pada teman-teman mungkin untuk kalau ada yang mau bertanya atau ada menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan, kami persilakan. Tiga Assalamualaikum. menit dulu. Iya, baik. Silakan bisa langsung atau bisa Oke. membuat menyampaikan dengan acungin Mohon, jempol gitu ya. mohon Resen, izin bisa Pak resen. dengan Furkon Pak izin off cam karena lagi di luar. Oh iya ya, ya Ya. silakan. Izin Silakan. bertanya Pak, terima Memang sama kasih ini. untuk sosialisasinya ini sangat bagus sekali gitu ya. Kalau untuk Baik. tadi yang tim itu apakah harus ada dari alumni IPB atau mungkin dosen atau mahasiswa IPB ataukah kalau orang luar tidak ada aktivitas IPB-nya itu boleh ikut daftar Pak. Terima kasih Pak. Ini Mas Furkon dari alumni PB atau dari Oh, HA? bukan Pak, Bukan alumni. dari umum Pak, dari umum, dari masyarakat. Oh, dari umum. Informasi ini dapat dari mana, Mas? Dari Instagram Pak, tadi apa ya, ikut Instagramnya ya, jadi Oh, di uh, IG-nya. ya Iya, iya, silakan iya. izin Pak, makasih Pak. Ya, Oke, oke, oke. Mau langsung dijawab Pak Deva atau boleh ditunggu langsung dulu? jawab. Mau Ya, langsung jawab. jadi gini, Pak Mas Silakan. Furkon ya. eh, Kalau bisa diusahakan di dalam tim itu ada alumni IPB-nya, Mas Furkon, gitu ya. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, kalaupun nggak ada beberapa startup yang tahun-tahun sebelumnya memang dia tidak waktu itu tidak ada alumni IPB gitu ya, tapi produknya memang produknya IPB banget, inovatif dan prospektif. Apa saran kita? Ya udah, sambil kamu ikut program Prime Step, eh, kamu lanjut aja kuliah di IPB gitu. Jadinya gitu jadilah. Nah, ini lanjut dia gitu ya. S1-nya di mana, dia ikut Prime Step, lanjut S2 di IPB. Nah, jadi kan alumni IPB juga ujung-ujungnya Masih gitu. alumni PB ya. Nah, itu bisa salah satu strateginya. Tapi kalau Kang Furkon punya merasa produknya inovatif, prospektif, ada teknologinya dan IPB banget, saran saya sih daftar saja gitu ya. Toh nanti timnya bisa dicari banyak alumni IPB yang mungkin bisa menjadi bagian dari tim startup ini. Gitu ya Cadila ya. Nah, Oke, kan bisa oke, tuh baik. kita kolaborasikan. Oh nanti ya udah nih kalau memang produk ini ada beberapa startup atau beberapa alumni kita yang memang expert di sini bisa digabung di tim situ gitu. Jadi tim startupnya. Itu mungkin Pak Furkon. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya ya ya. Baik, terima kasih. Iya. Selanjutnya yang lain mungkin teman-teman Silakan kalau ada bisa yang mau resen atau tanya. bisa langsung. Izin bertanya Pak Deva. Ya. Oke, nama Uh, dari mana saya Pak? Rifai PSP 36. Wah, Oh, PSP nih. alumni. Saya Oh PSP iya, nih. Saya iya, PSP 33 nih, Rifai. iya. Kita dulu sering nongkrong di Makaira dulu. Ya, silakan, silakan Pak Rifai. Ya ya ya. Iya, jadi cukup menarik ya. Kalau saya lihat dari pemaparannya, artinya kan di sini mendorong untuk entrepreneur baru itu bisa lebih jumping lagi gitu ya.
lebih ke arah yang lebih besar lagi gitu. Cuman ada beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah dari sisi legal standingnya. Legal standing itu apakah harus ada anak IPB-nya gitu kan ya? Ataupun kalau misalnya kita baru punya ide, berarti kan belum belum bisa masuk ya, karena kan legal standingnya belum Hmm. ada. Hmm. Dan berarti kan artinya program ini diperuntukkan hanya untuk yang sudah jalan kan bisnisnya seperti itu. Betul, betul. Bisnisnya udah jalan Ya, minimal 6 bulan. Nah, iya minimal 6 bulan ini kan nggak terbatas dari sisi agribisnis aja ya, tapi kayak kayak industri kreatif kita juga bisa, bisa bisa. masuk ya di Ah, gitu ya. betul, Nah, betul. lalu yang kedua terkait dengan dana ini dana bergulir akan kita terima untuk tadi kan kalau lihat saya lihat buat nggak bisa buat capex ya, capex nggak bisa, opex juga nggak bisa, tapi memang buat HPP semuanya buat produksi. Nah, Hmm. apakah dana tersebut yang kita terima itu akan dikembalikan lagi gitu sistemnya, ataukah memang itu jadi HPP? Jadi kalau misalnya kita nih diberikan pembiayaan tersebut, adakah kewajiban untuk mengembalikan? Dan kalau memang ada Hmm. kewajiban mengembalikan, yieldnya berapa itu per tahunnya Hmm. gitu ya? Hmm. Itu sih. Terus satu lagi, kenapa saya baru baru tahu ya program ini? Berarti berarti artinya kan informasi ini nih di kalangan alumni sendiri ini sangat terbatas informasinya, dan kita sebagai pelaku usaha di luar itu jujur aja ya, alumni IPB ini terbiasa single fighter. Kita juga nggak tahu saya harus ketemu dengan siapa, Hmm. terus alumninya siapa yang related dengan bisnis kita gitu ya. Ayo. Dan ini menjadi handicap handicap penting sih Hmm. dari kita-kita yang memang sudah masuk ke penetrasi di pasar gitu loh. Itu aja sih Pak Deva. Siap, Terima siap, kasih. siap. Makasih Pak Rifai. Jadi kalau ditanya Oke. ini harus ngembaliin nggak? Ini grant ya, Pak Rifai ya. Grant itu hibah. Oke, Jadi oke. ini memang untuk trigger aja supaya si startup itu bisa larinya lebih kencang gitu. Jadi nggak harus dibalikin duitnya. Itu sih Oke, mungkin. oke, siap, siap, siap. Nah, kalau eh, yang lain-lain tadi memang kalau dananya itu ya boleh untuk operasional boleh, tapi nggak boleh untuk investasi. Gitu aja sih, Mas Ripai ya. Untuk Oke. investasi nggak boleh, tapi untuk beli bahan baku, untuk pemasaran, untuk nyewa apa namanya, apa sih namanya? Kalau model itu apa? Kalau buat iklan itu Iklan, boleh. Ya kalau Promosi. pro, influencer, ah, influencer. influencer boleh untuk nyewa Oh boleh. influencer boleh gitu ya. Bagian dari produksi itu kan. Iya, boleh. Marketing, Wah, Bang Dila influencer, nih boleh. bisa jadi influencer nih. Kalau saya mah Boleh. influenza biasanya. Gitu. Yang nggak boleh investasi aja, Mas Rifai ya. Investasi itu kayak beli beli tanah gitu ya, beli rumah itu nggak boleh. Tapi kalau Nah, bahan habis pakai boleh. Gitu sih. kalau untuk ada targetnya nggak, misalnya setelah diberikan Harus dana dong. tersebut, Harus dong. target Minimal misalnya profit minimal margin berapa persen, minimal ROI-nya berapa omsetnya persen, meningkat. Meningkat minimal omsetnya gitu. growth-nya berapa tuh Pak kalau boleh tahu? 50% lah, Nah, itulah. Oh, gitu. yang banget ya. Maksimal, Ya. maksimal, maksimal 50% lah. Oke, oke, oke. Gitu. Siap, siap, siap. Aman lah. Sebetulnya targetnya untuk yang inkubasi itu masih bisa dicapai lah oleh startup. Cuman memang kan harapannya setelah inkubasi dia tahun berikutnya ikut praakselerasi supaya nanti produknya atau bisnisnya benar-benar dia sustain dan go global. Jadi maunya Premstep ini startup ini jadi global, internasional gitu ya. Bukan hanya di nasional tapi juga main di internasional. Itu sih target utamanya seperti itu. Oke, oke. Mm-mm. Baik, terima kasih Pak Deva. Iya ya, Tadi sama-sama. pertanyaannya Pak Deva, apakah dana Hmm. akan dikembalikan lagi katanya? Enggak, kan saya udah sampaikan tadi. Oh sudah ya, oke. Udah, itu Tadi juga dana. ini di Heeh. chat juga ada Pak Ari Kustari, pembiayaan Enggak. menggunakan mekanisme seperti perbankan atau hibah-hibah ya berarti ya ini grant ya. Hibah, kalau grant itu kan hibah Oke. berarti. Heeh, Ya, gitu. hibah ini Pak Ari ya Iya. juga menjawab pertanyaan Pak Ari juga ini. Baik, kalau Pak Rifa ini apa usahanya Pak? Sudah ada bisnisnya Pak Rifai?
Kalau masih ide sih nggak bisa ya. Kalau masih ide, Harus usahanya sudah udah harus jalan. ini Udah harus jalan sudah mulai minimal jalan 6 bulan. minimal 6 bulan gitu ya Pak ya. Betul, 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 betul. Oke Tadi oke. tadi saya Pak Cadila saya udah sampaikan PPT sosialisasi di chat room tadi juga ya. Ya, oke oke. Teman-teman Silakan bisa teman-teman bisa download bisa juga. di-download ya. Materinya tadi ada di chat. Baik, yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan teman-teman? Pertanyaan yang lain? Assalamualaikum. Izin Pak Dila, Pak Depa. Ya, Oh, Waalaikumsalam. silakan. Mas Waalaikumsalam. Ugi. Silakan, silakan. Mohon maaf nih tidak on kamera ya. Siap. Ya, Pertanyaannya silakan. untuk startup ini, kalau misalkan tadi pendanaannya salah satunya kan kita misalkan membuat sebuah aplikasi ya untuk sebuah aplikasi kan developnya lumayan besar juga gitu. Apakah termasuk dana tadi bisa nggak dana hibah termasuk dana hibah juga Pak Depa? Mungkin Ya, seperti ya, itu ya. aja pertanyaan. Oke. Baik. Nah, untuk produk aplikasi beberapa waktu lalu ada startup yang lolos. Ya, tapi startup aplikasi yang lolos seperti apa? Sebetulnya yang udah jalan aplikasinya, tapi dia butuh untuk menambah fitur-fitur baru gitu ya. Sudah jalan dan sudah ada usernya gitu. Jadi bukan yang aplikasinya masih dari nol banget, Kang Gugi. Dari nol dia baru mau bikin aplikasi pakai dana ini, nah itu nggak bisa. Minimal aplikasinya sudah ada, tapi belum perfect 100%. Tapi sudah diuji coba nih, sudah ada usernya, konsumennya, tapi dia butuh untuk menambah fitur-fitur yang memang bisa meningkatkan kinerja bisnisnya gitu ya, meningkatkan efisiensi dan lain-lain itu boleh. Tapi kalau yang dari masih masih nol banget, aplikasinya itu belum bisa gitu ya. Sebagai contoh yang lolos aplikasi di tahun 2023 waktu itu ada eh apa sih namanya? Saya lupa lagi namanya. Itu ada, jadi dia platform jual beli, dia membantu UKM menjualkan produknya dan dia ngambil margin di situ sekian persen gitu ya. Semuanya iklan dan lain-lain dia yang lakukan. Tapi dia setelah produknya terjual, dia dapat margin sekian persen. Nah, aplikasinya udah jalan gitu ya, tapi dia hanya butuh beberapa tambahan fitur lain yang bisa meningkatkan efisiensi dari aplikasinya. Itu mungkin Kang Gugi yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi prinsipnya usaha sudah berjalan gitu ya Pak ya. Jadi Sudah ini jalan, develop sudah apa jalan. usaha yang sudah dijalankan. Jadi bukan Betul, bukan betul. usaha betul-betul baru gitu. Betul, betul. Ini untuk Udah mendevelop jalan minimal 6 bulan, Cadilah. minimal 6 bulan. Jadi kalau Iya. aplikasi ya berarti sudah ada. Cuma untuk pengembangan fiturnya mungkin ini yang bisa dimanfaatkan dari dana ini gitu ya kira-kira ya. Mm-mm. Ya, ya, ya. Ini ada pertanyaan Siap, juga siap, di Om. chat ini. Ya, baik. Makasih Mas Gugi. Ini di chat ada beberapa pertanyaan nih Pak Deva. Ya, ya. Dari Gimana? Mas Reza. Mm-mm. Reza IPB 44 nih. Ah, Reza saya I- kenal nih rasanya nih Reza Iya nih. ini Reza ini. Kalau pakai fasilitas kelautan yang under IPB apa bisa dijadikan pertimbangan juga? Contoh umpamanya riset terumbu karang yang di Fasilitas bawah FPK. Ini fasilitas mungkin dalam kelautan. pengembangan risetnya ya, dalam pengembangan Oh, risetnya. Atau mau dijelaskan lebih lanjut, Pak Reza? Maka ini gimana ya. nih maksudnya ini? Tadi kan Coba ada dijelaskan informasi lagi. menggunakan fasilitas STP gitu loh mungkin ya. Mungkin Fasilitas kaitannya dengan STP. itu. Itu arahan Nah, dari kalau Pak Handian, dari Pak Kepala. Pokoknya kalau bisnisnya itu bisa nanti kolaborasi dengan Sarpras yang kita punya, ah itu nilainya nilai plus gitu. plus, ya, nilai Gitu kata plus. Pak Handian Oke. gitu. Kalau fasilitas yang lain berarti di luar STP, Di luar tapi STP di bawah udah teman kencana. masih di bawah IPB mungkin bisa juga kali ya, tapi nilainya lain dengan yang menggunakan fasilitas IPB gitu mungkin ya. Iya, mungkin kalau yang tadi fasilitas STP plus 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 gitu ya. Kalau ini plus aja Plus saja. gitu, gitu misalnya. Oke, oke. Heeh. Atau ingin menjelaskan Mas Reza? Aman, aman Pak, Mas Aman, Deva. Mas Reza ini Aman udah ya. sering sering ngobrol sama saya ini, Mas Reza ini. Oke, Siap, Mas. lanjut. Ini ada pertanyaan Sama juga dari satu lagi, Mas Bang Dila, kalau ya. ngasih kontribusinya jelas buat IPB sama alumni, wah gede lagi. Wow. Ini Ya, lebih penting ini. tapi buat IPB ya clear ya. Memang nanti ada aturannya, Bang Dila, bukan buat ini ke IPB nanti. Ya, Betul, buat mantap, buat IPB mantap. dan Sama ke alumni HIPB. lah. Kalau ke alumni nanti urusan ketum lah itu. Iya, 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 iya. Oke, ini menarik tadi ya. eh jadi nilai plus lagi nih kalau ada kontribusi buat IPB dan HIPB.
Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Lakarma. Ini Laude Untung Karma atau Lakarma aja nih? Laude Untung Karma mungkin ya. Bang Untung, usaha apa Ini saja yang sudah berjalan bagus, buntu-buntu atau yang gagal berapa? Ini mungkin track record ini Pak, Pak, gimana Pak gimana gimana? Deva. Heeh. Dari pembiayaan ini atau dari startup yang ada, kira-kira apa saja yang sudah bagus, sudah berapa startup yang sudah bagus lah jalannya begitu, terus kemudian berapa yang gagal gitu, Ya, atau berapa yang oke. tidak aktif lah mungkin gitu ya. Oke. Total dari 2023 sampai dengan sekarang itu yang lolos ikut program Premsep ada sekitar 39 ya. 39 startup. Hmm. Saya lihat hampir semuanya itu jalan kan Cadilah, larinya kencang. Tapi ada satu dua lah yang memang dia gagal, itu ada. Jadi tetap ada juga yang gagalnya Cadilah ya. Setelah kita Hmm. seleksi ketat, kita inkubasi, ya namanya bisnis ya, tetap ada yang gagal. Tapi hanya sekitar mungkin hanya 5%-an kalau program Premsep Cadilah yang gagal startupnya gitu. Sisanya larinya tambah kencang. Itu mungkin. Artinya pemantauan terhadap peserta-peserta Prime Step yang dari tahun 2023 sampai terakhir taruhlah 2025 itu tetap dilakukan ya oleh oleh Ada ini Pak ya, Cadilah, oleh ada. inkubasi itu masih ada ya gitu ya. Betul. Dan mereka Oke, dapat ini loh, dapat kantor Bang di startup center di itu. Startup Center. Iya, dapat kantor. Kantornya gede juga. Malah tahun ini rencana mau kita sekat ya, kegedean kantornya. Lebih gede kantor startup dibanding ruangan saya. Nggak jelas tuh Deva itu emang. Karena karena kelihatannya ada startup yang nyewanya besar itu kayaknya. Satu hall itu semua disewa itu. Termasuk Yang perusahaannya Bang Dilah kayaknya ada di situ. sudah enggak kita IPB apa? sudah enggak di situ. Consulting ya kalau nggak salah ya. Hanya satu ruangan Pak, hanya satu ruangan Pak kita Pak. Dulu ya. Karena Dulu udah enggak dulu. ya Cadilah ya. Dulu Sekarang sudah enggak, sudah udah enggak. Dulu ada Cadilah ruangannya, dijual. sekarang udah enggak ada Pak Kepala gitu. Oh, udah nggak ada ya? Udah enggak Iya, ada iya, iya, sekarang iya. ya. Nanti kita adakan lagi lah. Aman itu. Siap-siap kita ikut daftar nanti kalau boleh. Iya. Cadilah ini di Baik. Zoom banyak nih kayaknya nih yang bertanya ya. Iya, makanya nih saya tanyakan lagi, saya Heeh. bacakan lagi ini dari lanjutan ini dari Mas Yang sudah Purwon ini. berjalan bagus ya La Karma. Mungkin saya sampaikan itu di bidang Ah, peternakan yang sekaligus dari peternakannya terintegrasi ya dari hulu ke hilir ya. Dari mulai on farm sampai off oh, farmnya. Itu ada bench farm itu bagus ya. Dance Farm. Terus ada yang pangan itu ada namanya Sunfood itu juga bagus. Ada Demamam itu juga bagus pangan ya. Lalu ada perusahaan pakan, ada Ikanesia ya. Ada pakan ikan, Ikanesia itu bagus. Lalu ada pakan ternak, SJ Feed atau Sugeng Jaya Farm, Alumni Vapet itu juga bagus. Jadi banyak yang bagus. Tadi yang saya tampilkan di slide paparan itu memang rata-rata bagus-bagus ya. Karena kalau Yang Prime berhasil ya. Step itu seleksinya ketat sekali Cadila. Jadi memang yang terpilih itu yang cakep-cakep lah gitu startupnya. Oh ya. Gitu. Oke, terus Oke. ada lagi dari PUPR tuh Cadilah ya. Ini saya sambil Iya, baca Mas chat Furkon room. tadi lanjutan ini kayaknya. Untuk badan usaha, apakah harus berdomisili di Jabar? Apakah nanti akan ada sharing profit atau saham antar startup dengan IPB? Ah, tadi udah dijawab sama Pak Kepala itu, yang nomor 2 ya. Nah, jadi peraturan rektor sedang disusun ya. Nanti memang EDB dari Premsep sendiri itu mengarahkan bahwa startup ini nanti harus ada juga kontribusi ke IPB. Startup yang berhasil ini harus ada kontribusi ke IPB gitu ya. Nah, itu sedang kita susun untuk payung hukumnya. Kalau untuk yang pertama, apakah harus berdomisili di Jabar? Ya diutamakan sih memang di Jabar gitu ya. Tapi kalau memang ada di luar Jabar, namun prospektif dan bisnisnya IPB banget, ya boleh juga ya Pak Kepala ya, Andian ya, boleh ya. Kalau domisilinya di luar Jabar tapi bisnisnya IPB banget dan prospektif inovatif, itu boleh nggak gitu katanya Pak Kepala? Kalau menurut saya sih boleh gitu. Ah, saya ikut Mas Deva aja lah. Iya, iya, iya. Berdasarkan pengalaman Tapi ada ya, tapi berdasarkan pengalaman ada ya kayak gitu ya Pak Deva ya sebelum-sebelumnya ya. ada satu startup ya, Ikanesia. Ikanesia itu dia sebetulnya bukan punya ya, dia punya namanya demplotnya atau bisnisnya itu di Bangka Belitung, jadilah ya. Hmm. Tapi punya kantor di sini, itu bisa juga gitu ya. Tapi dia aktivitas bisnisnya di sana, kantornya di sini. Atau namanya Starco, itu startup yang dia fermentasi kakao dengan bakteri. Dia kantornya di sini, tapi aktivitas bisnisnya di Luwuk. Nah, itu bisa Hmm. gitu ya.
Bisa. Yang penting produknya memang inovatif, prospektif bisnisnya dan IPB lah ya, IPB Kalau bagus kalau gitu. lokasi usaha tentu saja tidak terbatas di Jawa Barat lah, ya. Iya, iya Tapi makanya seperti itu. mereka itu kan nanti malah kita fasilitasi kantor di STP. Di STP, STP di namanya. Startup Center gitu. Mohon Oke. izin bertanya, Ya, Tadilah Pak Deva, oh ini Oh ya, Igun ya? silakan, Pak silakan. Handian. Ini Igun ya? Siap, izin. Silakan. Oh, Ini Betul, nanti Pak. nanti biar Siap. ini ya. Jadi setelah Mas Indra Gunawan, Mas Igun, nanti ini ada yang raise hand, Mas Freddy Antonius ya. Kami persilakan. oke, Ya, oke, oke. Silakan dulu, terima Mas Igun, kasih. Mas Indra dulu. Siap. Baik, mohon izin Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bercerita sedikit Pak, kalau misalnya ada program Pak, memang kami sudah berjalan dengan lembaga lain dalam hal pengabdian misalnya. Nah, memang hasil temuan, program dan lain sebagainya banyak produk-produk yang dapat dikembangkan begitu Pak. Nah, apakah itu dimungkinkan karena memang secara inisiator juga masih dari perusahaan kami gitu berkolaborasi dengan lembaga pendidikan lain Pak, begitu dengan universitas begitu. Nah, apakah bisa juga diajukan begitu atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Oke, Halo, makasih Mas ya. Igun. Ya, ya, ya. Ya, silakan Mas Deva. Em, Tadi sudah disampaikan bahwa kalau satu entitas itu boleh mengusulkan satu usulan atau satu judul ke program Prime Step. Dan pada saat tahun yang bersamaan tidak boleh mendapatkan pendanaan lain dari sumber yang lain gitu untuk komponen yang sama. Nah, kalau komponennya berbeda, ini saya dapat dari dana instansi lain komponennya A, tapi yang diusulkan ke Prime Step komponennya yang B. Nah, itu masih masih oke. Gitu, Siap. Kang Igun. Sementara gitu Siap, jawaban izin saya. Pak. Kebetulan memang belum ada pendanaan baik itu Oh, aman dari lah. universitasnya Aman. begitu Aman lah kalau itu atau mah dengan yang aman. lainnya gitu ya Pak. Aman, aman, Oh, siap. aman. Baik Pak. Heeh. Baik. Terima Ya, kasih ya, banyak Pak Deva. ya, ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Freddy Antonius selanjutnya. Ya, terima kasih Dari Mas raise hand ini. Adil sama Mas siapa itu ya? Pas Almad ya? Deva. Deva, Ya, Deva. Deva. Heeh. Salam kenal semuanya teman-teman. Saya Freddy Antonius. Dulu angkatan 35 itu saya satu angkatan sama Pak Handian. Dia Oke. manajemen, saya teknologi Sultan. Hmm. Nah, di sini kalau saya lihat di sosialisasi di sini ya, dana tidak dapat digunakan untuk pembelian sarana transport, alat transportasi, mobil, motor, dan lain. Nah, yang jadi eh, kebetulan bisnis saya di logistik, spesialisasinya cold chain logistik. Nah, itu Hmm. itu bisa dibilang ya ya jantungnya itu ya di sarana transportasi itu tuh. Itu tuh Ya, ya. bisa apa bisa ya katanya. Oke. Baik, ini langsung aja Cadilah. Bagaimana? Iya, langsung aja, langsung aja. Kayak gini ya, Bang Freddy. Jadi, kenapa itu nggak boleh beli investasi? Karena kalau beli investasi itu nanti produknya itu harus menjadi miliknya IPB dan itu proses untuk dihibahkan lagi ke startupnya repot. Nah, strateginya gimana? Strateginya itu bisa aja kita tanggung jawabannya sewa aja Bang Freddy. Sewa, tapi pada realitasnya kita belikan sarana tersebut. Itu boleh gitu Bang Freddy. Ya. Oke, berarti Nah, saya dapat gambaran di sini berarti heeh. opsinya itu tidak bisa untuk pembelian alat transportasi, digunakan untuk beli alat transportasi. Ya Hmm. mungkin fokus saja truk lah ya. Nah, Mm-mm. kalau sebenarnya kalau sekarang sih saya udah ada jalan gitu kan. Nah, Mm-mm. eh kalau untuk pembelian alat transportasi itu nggak bisa. Sewa Sebenarnya aja, sih, dibikin sewa aja. Sewa truk berapa bulan oh ya bisa kan? bisa 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 Iya bisa gitu maksud bisa saya. sewa truk. Cuman Heeh. kan di sini kalau bicara 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 sewa di sini kan nanti saya akan coba hitung-hitung eh Oke. kirim proposal penawaran per bulan berapa seperti itu untuk yang di satu unit truk itu seperti itu. Tapi Iya. kalau tadi yang Iya. bicara tadi eh, kalau bicara pembelian itu sebenarnya sih no issue sih mengenai masalah
eh, nama kepemilikan ya, nama Hmm. kepemilikan. Kalau nama kepemilikan IPB memang nggak bisa ya? Itu ntar barangnya harus ditaruhnya di IPB. Oh, jadi aset negara gitu ya? Iya, bukan di startupnya gitu. Iya 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 benar 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 paham 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 paham. Oh, Iya iya maksudnya Bang Edi. iya iya Ya kan? Gitu. Yang boleh pakai rame-rame di situ gitu maksudnya. iya iya Ya, iya paham paham ya paham maksudnya ya? paham. Oke, Ah, oke, oke, oke. oke oke clear. Ya udah berarti Clear ya. eh, proposal yang saya buat itu bisa ya proposal bisnis eh, dengan perhitungan per bulan kontrak 1 tahun atau 2 tahun untuk Boleh. per Ya. bulannya tuh berapa itu yang Mm-mm. Ya. saya tawarkan hasil sewanya itu seperti itu aja mungkin ya. Iya, iya, boleh. Jangan lupa ada dihubunginnya sama IPB-nya ya. Misalnya cold chain ada hubungannya sama IPB lah gitu. Ikan. Jadi cold Gitu. chain-nya mungkin untuk ikan, Ah, logistiknya misalnya untuk gitu loh maksud buah-buahan saya. yang Memang Ya. semuanya aktualnya masuk cold gitu. chain itu memang itu Iya, semua yang maksudnya Oh ya udah harus masuk itu munculin, masuk. itunya dimunculin biar ikan, kelihatan ayam, IPB. Ah, karkas. cakep, cakep, Oh cakep. ayam ya. Oke oke masuk itu udah. Oke. Itu. Oke, terima kasih. Oke. Ya, Baik, sama-sama. terima kasih Pak Freddy. Ini lanjut ya. Pak Deva ini ada yang nanya lagi nih. Di Mau tanya meeting dana chat nih. hibahnya. Mm-mm. Iya di chat Pak Heeh. Pak Angkus ya. Boleh, 35 kalau non CEO boleh, Cadilah. CEO. Non CEO Du- boleh. Dua tadi ya CEO dan CTO ya nggak boleh ya? Bukan, level C itu nggak boleh. Oh, level Level C C itu ya. kan ada Berarti CEO, CTO, CMO, CPO, banyak lah macam-macam lah. oh ya ya Selain oke oke. level C itu boleh gitu. Selain level C. Dan atau untuk tenaga ahli itu boleh Maaf. tuh. Misalnya untuk tenaga ahli misalnya Ya berarti oh bisa nih. itu boleh ya. Yang nggak di Oke. itu boleh. Terus apa lagi Oke Pak? berarti Tuh, ini bisa. izin Izin bertanya usaha. Izin sekitar usaha dua baru bulan. nggak bisa ya? Syaratnya kan minimal 6 bulan. 6 bulan tuh Hmm. maksudnya itu supaya sudah ada pelanggannya gitu Cadilah. Jadi dari Hmm. EDB mau lihat track record cash flow dia selama 6 bulan itu seperti apa gitu loh. Hmm. Tapi kalau 2 bulan ternyata cash flow-nya juga sudah keren, ya daftar aja kalau menurut saya sih. 2 bulan Hmm. omsetnya 200 juta misalnya, ya kan? Hmm. Apa Hmm. enggak usulin aja, pede-pede aja ngusulin gitu. Iya, iya. Atau bisa saja umpamanya usaha itu sudah lama jalan, cuma legalitasnya baru diabsahkan. Iya, itu bisa. Umpamanya 2 bulan mungkin saja ini maksudnya Hmm. bisa saja seperti Kalau itu legalitas kan diajukan. tadi maksimal 5 tahun ya. Jadi 5 tahun ya. 5 tahun kalau legalitas mah legalitas usahanya. Oh, Itu oh apa maksudnya lagi? maksudnya setiap satu perusahaan itu harus sudah minimal 5 tahun ke belakang gitu anunya. Bukan, maksimal itu Masa PT-nya sudah berdiri 5 tahun sudah ke berdiri lima belakang. tahun ke belakang. Kalau usahanya sudah jalan minimal 6 bulan gitu. Tapi Iya, kata iya, saya iya. kalau 2 bulan ternyata bisnisnya sudah larinya kenceng, ya usulin berpede Iya. aja ngusulin gitu kan. Jadi Gitu. ada juga mungkin jangan-jangan ada juga yang gemar bikin PT tapi usahanya belum ada gitu mungkin. Nah. Takutnya gitu. Gitu. Baik, ini lanjut nih. Apakah bisa Ya, di luar Jabar? Tadi udah dijawab bisa ya. bisa. Dengan ketentuan ada karakter ke-IPB-annya ada. Mm. Kemudian tadi di luar program startup, apakah sudah ada mekanisme kerjasama maklon yang bisa alumni manfaatkan? Wah ini tadi Oh, ada sudah informasi bisa bisa ya. itu. Bisa itu Nah, bisa. Itu ada di bagiannya Asbidnya Pak Hendra itu. Asbid Kemitraan Industri. Maklon. mm-mm. Ini Pak Wisnu Tirta ini dari yang Wisnu Tirta. Binus bukan ya? Bukan, Kang. Saya Bukan. Wisnu. Heeh. Oh, iya iya iya. Enggak Oke, ada alumni terjawab IPB ya, yang jadi Pak dosen di Wisnu. Binus, teman saya, bukan Berarti ya? bukan sih, saya bukan dosen. Berarti Oh bisa iya. Oke. misalkan nih kita bikin apa namanya? Sorry, saya salam kenal nih Mas Deva. Mm-mm. Kalau misalkan nih suatu saat saya misalkan bisnis punya roti gitu ya, bikin Mm-mm. karena nggak punya peralatan yang lengkap, terus Mm-mm. izin maklun di misalkan di apa Bisa di SPK banget. itu bisa ya, bisa banget Bisa ya. banget, bisa banget. Oke oke siap Bisa banget. Heeh. siap. Terima Mau kasih. roti, mau bakery, mau Ah, pastry, mau cookies, biskuit gitu ya, minuman, aneka minuman bisa gitu. bisa ya. Ketemu siapa nanti? Ketemu Mas siapa tadi? Pak Hendra. Ya, temu Pak Hendra nanti. Hendra ya. Nah, Oke. atau nanti pokok datang aja ke STP lah pada tahu nanti kalau mau Oke maklun oke. mah. Heeh. Cari aja Oke. Pak Deva dulu, Pak. Temu Pak saya Deva juga dulu ya. boleh, Cari Pak Deva temu saya gitu. juga Oke, siap. aman. Heeh. Siap. Ah, Gitu. thank you. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ya, Pak Deva ya. Ini Mm-mm. masih banyak. Mm-mm. Pak, izin bertanya apakah custom apparel atau merchandise bisa join program inkubasi Prime Step ini? Maksudnya Asal asal merchandise mungkin. produknya atau bisnisnya itu ada inovasinya
Yang membedakan dengan produk atau Oh, bisnis yang lain, merchandise yang lain ya pede aja, apa? usulin aja gitu. Jadi Yang merchandise penting punya umpamanya keunikan tersendiri, Cadil, ya nggak? merchandise dari akar tanaman gitu Nah, umpamanya. nah, nah, Merchandise misalnya. dari kulit ikan gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Waktu itu ada startup yang sepatu dari kulit ikan misalnya. Itu Waduh, itu iya iya oke oke oke. bisa masuk gitu. Iya 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 iya. Iya. Penting ada keunikan, USP-nya ada, unique selling proposition-nya itu kencang gitu, kuat gitu di situ. Nah, itu nggak Oke apa-apa oke. gitu. Baik, lanjut nih Bu Yusria, usaha di bidang Mm-mm. ikan segar frozen. Bisa lah itu mah. Perikanan kan, Nah, masuk perikanan maritim. masuk ya. Yang penting ada inovasinya, Cadil ya. Jangan jualan ikan doang biasa. Iya, Tapi inovasinya apa nih saya nih gitu. iya Kayak ikan Fishlock frozennya, dulu kan ada cold chain, dia punya sistem outfitnya. distribusi apanya dan lain-lainnya kayak gitu. Big data dia Oke. main misalnya kan kayak gitu. Intinya ada pemanfaatan teknologinya dan ada Betul, inovasinya betul. di dalamnya gitu ya. Betul, 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 betul. Baik, baik. Oke, lanjut ini. Fikrunia Adi Prasojo. Jika Mm-mm. usaha sudah jalan hampir 3 tahun, tapi badan usaha baru terbentuk kurang dari 6 Aman bulan. lah, aman Bisa lah, lah ya ini. aman, 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 Oke, aman. bisa Pak. Mm-mm. Baik, lanjut. Mas Yoga Mm-mm. Riswanto, terkait legalitas CV terhitung maksimal 5 tahun, apakah per tanggal 31 Maret saat penerimaan proposal atau per 1 April saat solusi administrasi dan substansi? Per 31 Maret. Per 31 Maret ya. Mm-mm. Berarti saat penerimaan proposal sudah terhitung 5 tahun CV-nya, Mm-mm. legalitasnya gitu ya. Oke. Oke, Mas Hanif, mohon Mm-mm. info apakah pengelola startup ada batasan Mm-mm. usia? Apakah Nah, gajinya nah, nah, bisa nah, nah, ikutan? nah. Nah, ini batasan usia ada nggak Pak? Kita utamakan maksimal 438, Mas Dil. 38 sampai 40 lah. Maksimal 38 sampai 40. Mm-mm. Saya nggak mau kualat nanti eh, yang Wah, lebih nggak senior bisa dari dong kita saya ini. gitu ya. Gitu, Cadil. Ini maksudnya pengelola yang CEO-nya ya khususnya ya. CEO-nya, CEO-nya, Oh, Cadil. kalau ownernya CEO-nya. boleh kan? Ownernya boleh. Ownernya boleh. CEO-nya. Jadi Gitu. ownernya boleh senior, CEO-nya cari yang junior. Jadi Iya. biar aktif Ha-ha. gitu ya. Enak, Kira-kira Cadil, kalau begitu. membimbing yang muda-muda, fresh gitu. Jadi, Eh, iya, memang Pak Deva ini ahli itu urusan membimbing yang muda-muda. Baik, yang lain teman-teman sekalian, ini sudah ini jam ada yang 12. chat direct ke saya, kalau industri K3, kesehatan, keselamatan kerja, Oh, bisa Pak, K3 ya. Yang penting ada inovasinya, Pak, ada unsur hmm. teknologinya dan lain-lain. Nah, itu coba diusulkan saja, Pak. Karena keputusannya kan nanti reviewer juga akan melihat ya, reviewernya Prime Step, bukan hanya kita saja IPB, reviewernya nanti ada dari Kemendikti ya, jadi banyak reviewernya. Nah, itu kan bisa 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 dicoba saja gitu. Oke, baik. Ya, ada lagi Masih Cadil. ada lagi teman-teman Engkus yang tuh, ingin Engkus. ditanyakan? Engkus MSP 35, Sudah tadi. 3840 angkatan 3 mau jadi Angkatan owner. 35 lewat. Ya, Oh, sebagai iyalah. CEO lewat. Yang maju yang muda-mudanya lah, ownernya di belakang layar aja. Catatan pentingnya lagi tadi ada isu gendernya, ada kriteria gender Nah, yang lebih betul. diutamakan. Jadi kalau Gender. bisa cari adik kelas yang perempuan yang juga punya Mm, pengusaha gitu ya, punya jiwa betul, usaha. Nah, itu yang bisa dijadikan CEO. betul, betul. Nah, sekaligus juga anu mungkin calon yang lain. Oke, baik. Silakan teman-teman sekalian. Masih ada? Kami buka. Cukup ya, saya kira ya. Kalau tidak ada lagi, baik. Kalau tidak ada lagi Cukup, Fadil. teman-teman sekalian, cukup ya Pak Deva ya. Cukup, cukup, Kalau cukup. kalau umpamanya, oh ini ada lagi startup biasanya CEO sekaligus owner. Ya, Nggak ya bisa apa-apa. biasanya begitu. Tapi kan karena Biasanya ini ada begitu. persyaratan kan, ada persyaratan maksimal Mm, 38. Jadi CEO-nya nanti jadi pengawas gitu umpamanya. Jadi ya, atau jadi ownernya komisaris, komisaris. jadi komisaris gitu. Ah, Mungkin diakalinya begitu, disiasatinya seperti itu kali ya. heeh. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Karena saya kira ini sangat menarik sekali dan banyak informasi yang bisa kita dapatkan, serta tadi ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Ini adalah sekali lagi ini adalah peluang bagus dan tadi pertanyaan Mas apa ya tadi ya, Mas Irfan ya, Mas Rifai. Kenapa baru tahu katanya kan? Kenapa baru tahu dan bagi alumni informasi-informasi seperti ini sangat penting sekali. Nah, makanya mungkin disinilah hadirnya butuhnya fasilitator
iya fasilitator untuk jembatan lah seperti HIPB inilah teman-teman sekalian ya untuk menjembatani informasi apa yang terjadi atau apa yang informasi-informasi apa yang ada di kampus kita informasikan ke alumni. Begitu juga sebaliknya apa yang mungkin sudah dilakukan oleh alumni bisa saja tadi Pak Deva sampaikan umpamanya ada startup yang di bawah binaan IPB ini kan sudah sekitar 550 ya Pak Deva ya. Ya, ya. Sekitar 550 ini yang binaan IPB dan mungkin juga terlahir dari ada yang dari program Prime Step ini sekitar 39-an ya sejak Ya, tahun betul, betul. 2023 sampai sekarang. Nah, tapi di luar yang di bawah pembinaan Inkubi IPB ini bisa saja lebih banyak dari itu dan tadi tercatat sekitar 550. Nah, dari 550 mungkin saya yakin banyak apa yang dilakukan oleh teman-teman di alumni. Tapi di luar yang 550 mungkin saja banyak alumni-alumni IPB seperti tadi mungkin pas Mas Freddy atau apakah sudah termasuk dalam 550 tadi atau bukan kan kita nggak tahu. Belum. Ya, Artinya banyak saya kira alumni-alumni IPB yang juga punya usaha yang sama, punya usaha tapi belum tercatat atau belum ya. tersampaikan atau belum terinfo. Ini Nah, entry point-nya ya Cadil ya. Kita nah, sukses ini nih ya supaya nanti next-nya program-program bisa sampai juga ke alumni gitu. ya, ini adalah menjadi satu entry point dan saya kira menarik. Jadi kampus mendapatkan informasi terkait dengan aktivitas alumni, alumni juga mendapatkan informasi terkait dengan peluang-peluang atau informasi apa yang ada eh, di di IPB. Jadi sebagai informasi saja bahwa IPB mungkin selain ada program ini kan teman-teman mungkin juga saya yakin alumni baru tahu ini ada lembaga baru namanya Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship. Jadi dari namanya saja udah jelas itu ada innopreneurship, jadi pengembangan entrepreneur berbasis inovasi. Lalu juga sebelumnya Pak Handian ini juga ada programnya OVOC ya, One Village One CEO yang sudah banyak juga teraplikasi di banyak desa di seluruh Indonesia. Juga ada sekolah startup di IPB ini juga ada startup school, juga ada program-program yang lain untuk startup. Jadi banyak sebetulnya beberapa informasi yang mungkin ini belum tersampaikan secara penuh ke alumni dan juga mungkin dari alumni saya yakin juga banyak karakter atau jenis bisnis yang sudah dikembangkan dan ini bisa menjadi database sebetulnya ya untuk IPB untuk CDA lah paling tidak seperti itu. Nah, maka kolaborasi IPB dengan HA melalui himpunan alumni bidang hubungan kampus dan alumni inilah kita harapkan bisa menjadi jembatan begitu untuk bisa saling bersinergi dan kolaborasi antara IPB dengan alumni. Sekali lagi terima kasih nih teman-teman atas kehadirannya khususnya Pak Handian, Pak Deva atas kesempatannya dan sosialisasinya. Kami harapkan nanti teman-teman silakan dimanfaatkan segera didaftarkan dari link yang sudah ada ya Pak Deva ya. Di link itu seluruh juklak di situ ada semua ya Pak Deva ya. Di situ di situ bisa diakses di juklaknya dan dimanfaatkan maksimal pendaftaran tanggal 31 Maret ya. Tanggal 31 Maret ini dan harapannya tadi Betul. saya kira ada mungkin perlu kita diskusi lebih lanjut nanti terkait dengan kontribusi terhadap IPB dan ke HAIPB. Iya. Nanti berdasarkan startup yang sudah masuk baru kita bisa petakan lagi seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Deva. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Pak Handian dulu mungkin. Nih, Mbak Febi dulu mungkin kembalikan ke Mbak Febi dulu kali ini. Mbak Febi Nah, dulu. sebelum ke Pak Febi, ke Pak Handian dulu mungkin ada yang ingin disampaikan sekali lagi untuk closing statement. Bang Hadelia, biar bisa saya bicara sedikit. Masih ada nih Pak Tomo, Pak Sutomo. Oke silakan. Bang Tomo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kamu silakan Pak Tomo. Jadi mungkin saya dari belakang dulu ya. Jadi ketika kuliah di IPB, saya merasa waktu itu bahwa kita hanya belajar pertanian, ya. Kita hanya belajar tani dan lain-lain gitu. Tapi setelah masuk ke dunia yang lebih nyata gitu, ternyata ilmu IPB itu sebetulnya mungkin lebih dari yang kita bahas tadi gitu. Ya. Sebagai contoh, mungkin kita tidak pernah atau mungkin IPB kurang ya yang bergerak di sektor-sektor energi, sektor mineral yang itu sebenarnya
menjadi bisnis yang sangat besar dan menjadi incaran negara-negara besar ke Indonesia begitu. Sebut saja misalnya nikel ya, salah satu sumber daya mineral yang ya mungkin beberapa tahun terakhir saya amati mungkin yang ada keterlibatan mungkin ya salah satunya Mas Angga tahu, Pak tapi Sekjen. beberapa teman-teman yang lain mungkin cukup kurang gitu mengetahui potensi ini. Kalau sekarang ada namanya Satgas Hilirisasi Mineral, kemudian ada namanya Satgas untuk memastikan itu dalam bentuk proyek strategis nasional. Mungkin potensi sumber daya alam yang lain itu tidak ada seperti ini gitu. Untuk membangun kawasan industri pertambangan nikel, menurut saya IPB sebetulnya punya SDM dan potensi yang sangat besar gitu. Karena bisnis ini bisnis yang jelas sumber dayanya di mana, kemudian soal perizinannya kita punya jejaring yang cukup luas, kemudian juga soal bicara lingkungan yang merupakan tantangan pertambangan itu setahu saya IPB yang paling hebat lah, paling top. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa bisnis yang selama ini digeluti oleh orang-orang yang melahirkan 9 naga dan 9 haji, justru di situ sebetulnya bisnis-bisnis itu yang kawan-kawan mungkin perlu ada satu sesi atau satu materi khusus yang membuka cakrawala atau membuka ini untuk berpikir lebih dalam lagi bahwa bisnis energi dan mineral itu sebetulnya bukan NKRI yang berdaulat di situ, gitu. Saya ingin mendorong IPB untuk melihat dan membuka pikiran yang lebih luas, khususnya mungkin di bidang saya ya, di sumber daya alam dan energi, dan juga mungkin berkaitan dengan bidang-bidang yang lain di dalam mengambil peran atau mengambil posisi itu, sehingga alumni IPB mungkin menciptakan entrepreneurship bukan 9 naga, 9 haji, tapi 9 IPB, misalnya contohnya begitu. Yang lebih jago, lebih keren, karena bisnisnya berdasarkan keilmuan yang menurut saya menurut saya itu cukup dimiliki oleh IPB. Nah, IPB memang punya segalanya itu, khususnya dari sisi SDM, tapi mungkin akses ataupun kerja keras misalnya untuk lebih mendapatkan akses modal, lebih untuk mendapatkan akses metode atau cara, ya. Saya selalu bilang kalau saya diundang untuk bicara tentang itu, bahwa kalau mau bisnis itu pegang 5M, ya. Yaitu harus punya akses untuk bagaimana mendapatkan money atau pembiayaan. Kemudian man-nya saya kira IPB nggak perlu kita ragukan. Segala lini IPB punya jaringan gitu ya. Kita punya orang di Bappenas, kita punya orang di Kementerian Keuangan, dan seterusnya. Tapi apakah mudah mendapatkan uang untuk pembiayaan satu bisnis yang konkret? Menurut saya juga belum gitu. Kemudian cara atau metode ini di Indonesia khususnya ya, itu tidak boleh metode yang biasa-biasa aja gitu.
tapi ada metode khusus atau cara-cara khusus yang base keilmuannya mungkin 60% saja, tapi cara-cara di luar itu adalah 40% itu, dan itu sangat berpengaruh. Saya kasih contoh yang konkret, misalnya ya, di dalam mengembangkan hilirisasi energi dulu ya, yang saya bicara sebelum hilirisasi mineral misalnya. Ini kaitan keilmuan kita itu sangat tinggi ya. Ada jurusan bisnis pertanian, ada jurusan tanah dan seterusnya. Kalau kita kaitkan itu semua sebenarnya SDM yang cukup. Tetapi ketika kita mau mengambil modal atau bekerja sama dengan instansi ataupun pemberi modal yang lain, taruhlah dari luar yang kuat modal sekarang kan adalah China dan mungkin negara-negara Eropa ya, ataupun negara Amerika. IPB mungkin nggak punya atau tidak mampu untuk meyakinkan mereka, tidak seperti dengan perusahaan-perusahaan Cina. Saya sebut aja perusahaan Cina yang punya keahlian metode yang lebih jago gitu. Itu dari sisi aksesibilitas terhadap investor maupun terhadap cara atau metode mendapatkan permodalan tadi ya misalnya. Kemudian juga material atau M yang keempat, material atau bahan-bahan IPB, mohon maaf ya kalau saya agak sedikit ini, mungkin kita banyak tahu material yang terkait dengan bisnis misalnya di bidang pertanian. Tapi kalau kita sudah berbicara misalnya material atau alat-alat yang berhubungan dengan pengelolaan mineral, misalnya logam dan lain-lain yang berkaitan dengan tanah dan lain-lain itu, sepertinya IPB tidak banyak link lah, tidak banyak jejaring untuk itu. Dan apa namanya yang terakhir, yang kelima, MM yang kelima adalah manajer ya, manajerial untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih besar ya, tadi yang saya sampaikan. Itu juga perlu dibangun jejaring yang lebih luas dan terbuka. Manajer-manajer kita ataupun orang-orang yang dari IPB ya, itu mungkin kalau sudah berbicara pertanian, mohon maaf ya, mungkin tahun-tahun terakhir saya lihat lebih jago alumni lain dibanding kita gitu, ya kan. Terbukti mungkin ya di sektor pertanian mungkin kita sekarang memang di level dirjen, direktur, tapi tahun-tahun terakhir ini misalnya Kementerian Pertanian itu siapa sih yang pegang, ya kan? Itu dari sisi pemerintahan ya, belum manajer-manajer yang lain. Yang manajer itu kan orang yang mengorkestra sebuah institusi atau lembaga yang menggerakkan 4M tadi gitu. Nah, itu Mas Adila, itu menurut saya hal-hal yang apa namanya, saya soroti ini dari sektor energi dan mineral ya. Nah, menurut saya pebisnis besar yang menghadirkan 9 naga dan 9 haji sebetulnya di bisnis ini gitu. Ya. Yang IPB mungkin harus naik kelas ke situ. Begitu besar misalnya tambang nikel, kobal, mangan, kemudian logam tanah jarang yang tersebar di Pulau Sulawesi, kemudian batu bara yang ada di Kalimantan, kemudian logam mulia yang ada di Papua. Ada nggak pengusaha IPB yang terlibat di situ? Rasa-rasanya saya selalu ada di forum itu, IPB boleh dihitung jari lah. Kalaupun ada orang di situ birokrat biasanya. Sebutlah Pak Dadan, Sekjen SDM. Sampai Pak Dadan bingung, kok saya bisa jadi sekjen di sini, tapi nggak ada alumni yang sekelas Haji Isam misalnya, yang ada di Kalimantan. Itulah. Yang mengelola batu bara, mengelola sawit sampai begitu besar gitu. IPB kayaknya nggak nongol tuh, Tom, katanya.
Ya saya bilang, Sebentar lagi nih. abang kayaknya yang salah ini sebagai sekjen nih. Sebentar Yang lagi akan ada ini. Haji Tomo ya, namanya. ya kira-kira begitu ya. Tapi begitu juga di Siap, sektor siap, Bang. pertambangan bang ya, pertambangan. Oke. Kita pernah punya direktur batubara di SDM namanya Pak Sujat Miko, oh, ya kan. Tapi Hmm. adakah pengusaha batubara dari IPB? Saya mungkin belum melihat yang menonjol lah, kira-kira begitu. Mungkin ada tapi tidak menonjol. Nah, Kak Dila, mungkin kita, izin Kak Oke. Dila, saya Hmm. ini dulu ya, salat dulu. Ya, ya, oke, Mas Dana. Karena udah, Baik, baik. ya kira-kira gitu Bang Dela. Ya, Jadi saya baik. ingin Bang saya Tomo, ingin eh, saya ingin mungkin difasilitasi juga motivasi. nanti sebuah Hmm. sebuah apa namanya, sebuah pertemuan yang Baik, baik. lebih besar dengan mengidentifikasi kawan-kawan yang konsen ke sana yang saya sebutkan tadi. Ya, ya. Kemudian nanti buat satu FGD Hmm. yang melahirkan satu hal yang besar gitu ya. Satu satu lagi nih Mas Dila, tentang energi misalnya, Ya, tentang energi ya. Energi mungkin teman-teman nggak benar. tahu ya, kalau gas kita itu Hmm. 99% diekspor ya. Ya, Gas alam kita itu 99% diekspor. Padahal kita impor minyak justru 1.000 barel, 1 juta barel per tahun gitu. Ironi gitu menurut saya. hmm. Kenapa kita tidak membuat satu seminar atau FGD yang membicarakan transformasi gas menggantikan BBM misalnya. Itu mungkin Ya, betul. hal yang menarik buat IPB untuk bisa Hmm. tampil memberikan satu kesimpulan dan rekomendasi bagi energi bersih dan energi masa depan kita. Kita punya sekjen Baik. Dewan Energi, Bang, namanya Pak Dadan, mantan sekjen. Itu mungkin Oh, perlu diajak oke. bicara, Bang, Ya, ya, karena siap, siap. Ada Pak Fadil eh Hasan juga ya. Ada Fadil ya, Hasan juga di situ. ya, mungkin kita perlu ajak beliau bicara bagaimana Oke, oke. transformasi gas ke menggantikan BBM, Kayaknya perlu misalnya. ada agenda khusus itu, Pak Tomo. Ya, Kita perlu ada agenda khusus nih untuk energi ya. terbarukan ini. Dan ketika kita Energi ini. menjadi Oke, konseptornya oke. itu, saya kira Baik, baik. IPB bisa mengambil peran bisnis di rantai ataupun di apa namanya, di hal itu. Oke. Mohon maaf kalau saya agak berpanjang. Apa namanya, saya tadi mengikuti dari awal, tetapi apa yang Mas Adela apa namanya inisiasi ini saya kira menjadi trigger untuk bisa melakukan yang lebih Lebih besar, besar. Oke. ataupun mungkin masukan saya tadi dapat diakomodir di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Tomo. Jadi, Pak Sutomo ini beliau adalah pengusaha nikel memang yang pengusaha nikel ya, alumni IPB S1 S2 S3-nya di IPB nih, Dr. Sutomo ini. Tapi bergeraknya di di pertambangan. Beliau juga sekarang di Komisaris Pertamina EPI. Jadi ini juga IPB banget itu. Fleksibel banget. Jadi bisa masuk ke dan tadi saya kira support energi dan support apa ya motivasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau kaitannya dengan energi, kalau tidak salah di di startup ini juga untuk kasus yang bergerak di bidang energi terbarukan kayaknya mungkin juga diperbolehkan ya Pak Deva ya, bisa juga untuk di ini ya. Dan saya kira tadi menarik saya kira ya banyak kalau bicara energi yang IPB itu ya biodiesel kita umpamanya bioetanol, biogas, bioaftur kan mungkin kan itu untuk bisa masuk ke situ. Begitu juga dengan yang lain. Terima kasih Pak Tomo atas support motivasi, energi dan informasinya. Saya kira nanti kita perlu ada agendakan khusus itu, Bang Tomo ya, untuk diskusi seminar terkait dengan masalah energi dan energi terbarukan khususnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian. Eh, saya kira kita sudah melewati sudah waktunya sudah jam setengah satu dan kita sudah tadi melakukan apa ada sosialisasi terus kemudian ada diskusi dan jawab dan ini adalah informasi yang sangat penting dan baik buat kita semua khususnya bagi para alumni IPB yang bergerak di sektor usaha dan khususnya usaha-usaha pemula. Baik, sebelum acara saya tutup, dari saya terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sebelumnya mungkin Pak Handian, kalau ada closing statement dari Pak Handian.
Iya, sebelum saya serahkan baik. ke moderator MC. Kami Terima silakan Bang. kasih Bang Dila. Jadi Akang Teteh semuanya, apa namanya, saya ucapkan terima kasih nih kepada Mas Depa dan Bang Dilah ya yang sudah memfasilitasi acara sosialisasi ini. Dan kami berharap begitu ya dari sosialisasi ini bisa muncul begitu ya apa startup-startup yang mungkin sudah berkembang bagus tapi IPB belum tahu begitu ya, atau sebaliknya ya. Nah, ini kan sebenarnya wahana bagaimana kita mengkonekkan ya antara program di dalam kampus dan program di alumni begitu ya. Nah, saya yakin sebetulnya banyak sih alumni-alumni IPB yang sudah punya startup. Nah, mudah-mudahan nih dengan adanya kolaborasi ini bisa berkelanjutan begitu ya. Jadi bisa saling membesarkan lah begitu ya. Alumni bisa tambah besar. Nah, kami juga di dalam kampus terbantu untuk menciptakan program-program dan startup-startup yang tangguh. Saya kira itu Bang Dilah, Bapak-bapak, Akang dan Teteh, Pak Ketum, Mas Depa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andian atas closing statement-nya, dan saya kira dengan apa yang tadi closing statement yang sudah disampaikan Pak Andian, maka berakhir pula kegiatan sosialisasi kita pada siang kali ini. Dari kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan, kami kembalikan kepada Mbak Feby Atia Moren. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Auhadil Azizi dan juga Bapak Deva Primadi Almada yang telah membersamai kami untuk sesi diskusi terkait dengan program inkubasi bisnis Prime-Sep tahun 2026. Dan kami ingatkan kembali, jangan lupa dibaca juklaknya Bapak Ibu juga biar bisa disesuaikan format proposalnya, dan jangan lupa di-upload sebelum tanggal 31 deadline-nya ya. Diingatkan kembali. Baik, terima kasih semuanya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak kasih. Kepala, makasih Pak Kepala. Makasih semuanya. Cadila, makasih teman-teman, makasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Cadila itu udah